Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam kali ini kita bisa berkumpul bersama di acara Delima Omong Bebas. Kita sudah sampai pada jilid yang ke-17. Tidak terasa kita sudah 17 bulan melaksanakan silaturahim secara rutin setiap bulan, dan kebetulan di bulan Oktober ini kita akan bicarakan yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Ya, tajuknya menyoal ya. Jadi kan apakah ada persoalan atau tidak ya monggo aja nanti ini apa eh, Pak Guru atau kepala sekolah nanti yang menjadi apa pembongkarnya yang menyoal ya. Kalau saya cuma memprovokasi aja. Alhamdulillah, Alhamdulillah ini apa sudah hadir Pak Siswanto. Jadi saya kira sangat berpengalaman sekali dulu kuliah di IKIP zaman dulu ya Pak Sis ya. Ya, itu. Tapi sekarang jadi UNES UNES. ya. UNES. Dan setelah lulus IKIP atau UNES tentu saja mendarma baktikan ya di sekolah, mungkin nanti bisa cerita lah ya pindah-pindah sekolahnya, dan yang terakhir ini menjadi kepala sekolah SMAN 2 Kendal. Sama dua. Dua Kendal. Kendal. Ya. Kalau dulu saya pas ketemu tuh di SMA Cepiring ya terakhir. Ya, sekiranya. Ya. Tapi karena ya namanya aja apa eh, guru atau jadi pengelola ya, jadi pindah-pindah medannya tentu saja juga berubah-ubah. Nah ini kita malam ini bicara kurikulum ya. Jadi kalau saya termasuk rodo orang awam lah ya karena berkaitan dengan kurikulum sekolah, tapi kalau kurikulum perguruan tinggi mungkin ya sedikit banyak tahu. Nah sehingga saya ini ya nanti ngobrol santai aja yang berkaitan dengan kurikulum. Kalau nggak salah ya sejak sejak zaman dulu kita apa Indonesia Merdeka sampai sekarang itu sebenarnya kurikulum juga sudah ada ya. Tapi sering-sering kalau orang melihat tuh apa ya, yang sering kok saya dengar nih ya ganti-ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kebijakan. Tapi kalau kalau kita bahasanya positif kan ya namanya perkembangan kan ya harus direspon, perubahan harus direspon, harus diwadahi dalam bentuk perubahan-perubahan kurikulum itu. Nah, ada apa ya perubahan-perubahan besar. Kalau dulu kalau nggak salah dulu ada CBSA, ya, cara belajar siswa aktif. Ya. Terus bergeser ke apa itu kurikulum berbasis kompetensi, ya, KBK. Ya. Ya, sekarang ini kurikulum merdeka. Ini Tiga. bagaimana kemerdekaannya, sejauh mana merdekanya, apakah gurunya yang merdeka, muridnya merdeka, mau belajar apa, cara ngelolanya yang merdeka, atau bagaimana. Oleh karena itu nanti Om Sis bisa nyampaikan ya monggo lah ngalir aja. Poin-poinnya boleh ya nanti sambil jalan. Ini karena sambil nunggu teman-teman yang lain juga untuk bergabung. Nanti apa kita 1,5 jam ke depan ya untuk ngomongin ini, ngobrolin ini untuk apa ya semakin tahu lah gitu bagaimana implementasinya sekarang dan kemungkinan nanti prospeknya kayak apa. Ya, jadi karena ini kan di ujung nih, ini sebentar lagi kan Pilpres dan sebentar lagi juga Ya. kabinet baru, menteri baru, ya gitu kan. Menteri baru. Nah, dengan adanya ya sudah sekian pemikiran membuat draft akademik, dibuatlah kurikulum dan akhirnya terimplementasi. Saya kira kalau implementasinya kan mungkin baru 1 2 tahun ini kan ya. Terus nanti Ya. prospeknya kayak apa? Monggo nanti di belakang aja prospeknya. Tapi yang jelas monggo nanti disampaikan apa mengapanya, terus sejauh mana sudah dilaksanakan, kendala-kendalanya itu apa, dan nanti ke depannya bagaimana keberlanjutan dari kurikulum ini atau nasib dari kurikulum ini. Monggo, Om Sis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini saya hormati dan sedulur-sedulur delima yang saya hormati. Bersyukur pada Allah hari ini bisa ketemu di ruang delima omong bebas. Ini tapi belum muncul ya Pak Yan ya? Nah, yang kok, ora nyusul. Alhamdulillah, kita bisa ketemu di ruangan ini Pak Yan. Ya. Saya sejak kemarin itu memang kalau diberi sebutan narasumber itu memang agak miris itu. Ya, ya wes pokoknya menceritakan pengalaman ya Pak Yen ya. Oke. Pengalaman tentang kurikulum merdeka. Nah, tapi ini saya mulai dengan cerita aja ya. Saya jadi kepala sekolah itu kan tahun 2008 tuh Pak Yen. Oh, dari 2008 ya termasuk kelihatannya termasuk kelompok kepala sekolah tua itu terlama itu. Karena hmm. biasanya kalau dulu kan ada periodisasi Pak Yen. Ya, Kepala betul. sekolah itu 4 tahun, terus diuji 4 tahun, terus 4 tahun diuji. Kalau sudah Hmm. 3 kali 4 tahun, artinya 12 tahun, Hmm. berarti 3 periode itu seorang kepala sekolah harus ada ujian lagi, ujian Oh. yang lumayan lumayan gaya lah namanya UKKS uji kompetensi kepala sekolah namanya. Oh. Setelah 12 tahun untuk bisa mencapai ke periode keempat itu ada ujian yang lumayan lumayan. Berada, alhamdulillah. Alhamdulillah poin alilah ini ya saya lolos dan ini masuk periode keempat. Jadi ini sekarang Wih. sudah mulai masuk ke tahun ke terakhir Pak Yen, tahun ke Oh, 15 16 ya. 15 16 Empat ya. kali 4 kali 4 kan 16 ya. 16. Ya, harapan Sempat 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 harapan nggak sempat harus kepala sekolah pokoknya. ya, ya harapannya ya kalau sudah 16 tahun ya sudah selesai ganti yang muda-muda yang masih fresh, masih ya masih semangat, energinya masih luar biasa. Pertama kali di Weleri Pak Yen 2008 Oh, di Weleri. nggih Di nggih. Weleri ya. Setelah di Weleri itu hanya 1 tahun 3 bulan itu. Pendek sekali itu di Weleri. Pindah di SMA Pegandon. Oh. Pegandon 1 tahun 5 bulan. Hmm. Itu pindah dari Gandun pindah SMA Cepiring. SMA Cepiring itu 2 tahun setengah, 2 tahun setengah. Melarikan lagi ke SMA Gemu. Ya, alhamdulillah masih di bawah terus ini. Di SMA Gemu itu 5 tahun setengah. Eh, 5 tahun setengah itu termasuk lama sekali itu. Dari Gemu pulangkan lagi ke Cepiring lagi. oh, Kemarin itu di tahun 2019 itu. 19 Nah, ya. 2 tahun ya 2 tahun. Ya ini di Cepiring 2 tahun baru dipindah ke rolling ke SMA di Dua Kendal. Ya, ini cerita yang paling menarik memang sejak di Jepiring itu, Pak ya. Di Jepiring Oke. itu kan saya itu kan tanda petik kayak di perintah atau apa ya, pokoknya tugas lah untuk mengikuti tes kepala sekolah Oh, penggerak. Ya, nanti kurikulum merdeka itu kaitannya dengan kepala sekolah penggerak ya. oh, penggerak ya. Ya, jadi ada beberapa kepala sekolah yang ikut tes sebagai kepala sekolah penggerak. Saya saat itu di Cipiring ya. Mm-mm. Harapan saya ya terus terang ya kalau saya lolos itu di Cipiring menjadi sekolah penggerak karena sekolah penggerak itu harus dari kepala sekolah penggerak. Oh, Yang menerapkan kurikulum merdeka itu kan sekolah penggerak sebenarnya itu penggerak. pertama kali itu. Berarti Nah, orangnya dulu yang dicetak jadi ah, penggerak, baru sekolahnya. ah, harus sekolah baru itu kepala sekolahnya harus sekolah Sekolahnya. penggerak Sekolah penggerak. dilihat dari kepala sekolahnya gitu. Oh, gitu. Hmm. Nah sayangnya bukan sayangnya ya sejarah bicara lain saya dipindah ke Kendal kalau tidak salah tanggal 10 Januari kalau tidak salah jadi daftar di Cepire sebagai kepala sekolah penggerak kena rolling di Kendal 2 dan 3 hari di Kendal 2 itu diumumkan saya lolos sebagai kepala sekolah penggerak. Akhirnya Kendal 2 Ya, yang ya. tanda petik ketiban sampur Eh, untuk menjadi sekolah penggerak ya, ya. gitu. Jadi Selamat di lah. Kendal selamat innalillah alhamdulillah campuran Kumpul semua. kumpul semua. Ya dan di Kendal 2 lah itu ya di Kendal itu kan ada 4 itu sekolah penggerak Oh, tidak mana semua aja? sekolah. Dua, Hanya Boja, tiga. Singorjo, Oh, ya, aja. Pegandon, Kendal 2. Tinggal dua. Hanya Kendal satu enggak? yang Semanik. mendapat SK sebagai sekolah penggerak. Oh, Semanik enggak? Nah, Kendal 1 enggak, Kendal Oh, 1 enggak.
Enggak, enggak. Penggerak. Nah, lah sekolah penggerak itulah yang menerapkan kurikulum Merdeka itu. Merdeka. Nah, terus berangsur, ya sekolah lainnya yang lain gimana? Ya kan gitu. Sekolah Mm-mm. lain itu Enggak, karena sebelum ke sana, kurikulum pertimbangannya Merdeka apa itu nih? harus diterapkan, maka sekolah lain Pertimbangannya gimana? apa empat ini? Kok dipilih dari penggerak? Nah, kepala sekolahnya, Oh, kepala sekolahnya kepala dulu. sekolahnya itu kepala sekolah penggerak. Oh, gitu. Iya, Baru dia heeh. home base-nya di mana ya Heeh. sekolah itu jadi penggerak gitu. Ya, yang dijadikan sekolah penggerak ya dari kepala sekolahnya itu. Oh, gitu. Heeh. Nah, terus sekolah yang lain gimana? Sekolah Hmm. lainnya setelah itu, setelah tahun kedua itu menjadi sekolah IKN. Oh, Yes, IKN itu singkatan dari implementasi kurikulum kurikulum Merdeka. Merdeka. Oh, Nah, IKM namanya, bukan IKN ya. Ibu mm-mm. kota negara bukan itu ya. Bukan Ya. itu. Tapi Di sono, di IKM, Kalimantan kalau itu. implementasi implementasi kurikulum merdeka Ya, gitu. Sekolah yang bukan sekolah penggerak itu disebut sekolah IKN ya, gitu ya, ya. implementasi kurikulum Kurikulum merdeka. Merdeka. Ya. Nah, perbedaannya apa antara Hmm. sekolah penggerak dan sekolah IKN? Hmm. Nah, jelas ya kalau sekolah penggerak itu kepala sekolahnya jelas kepala sekolah penggerak. Ya, Kalau IKM kepala sekolahnya tidak gitu. tidak. Oh. Perbedaan yang lain di sekolah penggerak yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah penggerak itu mendapatkan pendampingan dari pemerintah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ya, ada pendampingan dari, kalau saya ada pendampingnya dari dosen UNES, Oh, didampingi. pendampingan. Hmm. Nah, pendampingan itu juga diuji Oh, lewat instrumen itu diuji. Jadi ada 3 kategori pendampingan apa yang dianggap pendampingan yang terbagus itu pendampingan mandiri. oh, Artinya sekolah itu dianggap sudah sudah. sudah bagus lah. Hmm. Nah, nah yang lain itu yang di tingkat bawah itu manu sekolah yang apa istilahnya itu. Pendampingan yang corone istilahnya ditetah lah istilahnya. Hmm. Nah, alhamdulillah SMA 2 Kendal itu pendampingannya mandiri. Jadi Mandiri. kaya setengah wis iso mlaku iso mlayu ya dicolke Hmm. itu. Tapi dianggap sudah anu, dan itu kelihatan dari produk-produk kurikulum yang dibuat oleh SMA Negeri 2 dianggap sudah baik, terus proses pembelajaran sudah baik sehingga pendampingannya mandiri. Nah, nah, yang sekolah, yang ketiga, perbedaan yang ketiga, itu Hmm. untuk sekolah penggerak itu mendapatkan pendampingan dana juga. Oh, Nah, selama 3 tahun. Maka yang sekolah IKM itu ya agak sedikit, ya meri lah sedikit lah, nek cara hmm. orang Jawa. Kayak menerapkan kurikulum merdeka, yo iso ya, wong didampingi uang juga. Yang sekolah IKM yang menggunakan itu enggak Oh, didampingi. Ya, oh nah, gitu. gitu. Bedanya seperti itu lah. Bedanya seperti itu ada pendampingan uang, ada pendampingan dosen dari UNES. UNES. Nah, Hmm. nah ini selama 3 tahun makanya saya itu sering kegiatan pendampingan lokakarya biasanya gitu. Hmm. Lokakarya. Ini sekarang seringnya di Selawi, Demak, Selawi sama Tegal seringnya. Tegal. Hmm. Selawi Tegal terus itu. Nah, di situ ada pertemuan-pertemuan antar kepala sekolah penggerak itu di Oh, situ didampingi. Terus yang itulah perbedaan antara sekolah penggerak dan sekolah yang IKN yang itu secara IKN. ya secara bisa sederhana nanti kalau ditanya Hmm. tentang terus di Kendal 2 sebagai sekolah-sekolah penggerak karena saya sebagai kepala sekolah penggerak menerapkan kurikulum merdeka Hmm. didampingi. Ya, sekarang pertanyaannya kan gitu biasanya. Kurikulum merdeka dengan kurikulum yang kemarin apa Beda gitu gitu. nih. Kemarin kan kemarin kan kita memakai kurikulum 13. 13. Nah, sebelum 13 kan 10 tahun yang lalu lagi KTSP. Memang ATSP. kalau kita lihat, kan kalau kita lihat itu memang kurikulum itu kelihatannya ditinjau setiap 10 tahun, Pak ya. 10 tahun Jadi ya. setiap 10 tahun itu ada peninjauan. Nah ini kalau tadi kekhawatiran besok 2004 itu menterinya ganti-ganti pura. Hmm. Kelihatannya kalau dilihat dari siklusnya ya harusnya tidak. Karena Ya, ya. kurikulum merdeka kan baru diterapkan tahun 2020-an kemarin itu. 20-an Jadi ya. ya kalau mau diganti kurikulumnya ya nanti 10 2000. tahun yang akan datang lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi
Kalau saya lihat seperti itu. Nah, kurikulum Merdeka dengan kurikulum kemarin itu ada perbedaannya, Pak Yen. Dengan kurikulum 13 ya. Nah, Ya. yang disebut dengan Merdeka, ya, disebut Merdeka ini kan tadi Pak Yun Merdeka ya. Hmm. Memang kurikulum Merdeka itu guru istilahnya itu kalimat yang agak sedikit ya orang enak tapi enak Hmm. menghamba pada murid. Jadi murid Hmm. disitulah yang tanda petik. Eh, jadi murid dilayani. Lah dia layani ini apa? Itu yang paling kelihatan itu gini Pak Yen. Dalam kurikulum Merdeka itu kan eh, intra, pertemuan guru dalam intra. Di dalam Pintar. proses belajar mengajar kan ada intra, ada co, ada Oh, ekstra. Nah, ekstra. kan? Nah, kalau intra itu ya pertemuannya itu di sekolah itu Di namanya intra. kelas. Kalau co itu biasanya kan tugas-tugas itu kan. Kalau Tugas. ekstra ya ada ekstra-ekstra, ada poli dan sebagainya itu kan. Hmm. Nah, yang intra, yang pertemuan guru dengan murid itu dibagi dua pertemuan, Pak Yen. Pertemuan Hmm. 70% itu tatap muka mapel, Hmm. pembelajaran mapel, guru Kapalnya. mapel. Nah, yang 30% itu project, Pak. Ya. Project ya. Nah, project. Jadi Projectnya anak apa itu, aja, Mrs.? Projectnya apa? lah, projectnya itu dilihat dari kita dalam satu tahun itu kelas 10 itu ada 3 kali project, kelas 11, 12 ada Hmm. 2 kali project. Nah, projectnya itu tergantung dari dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita tembak apa, nanti mengerucut di tema, Pak Yen. Di Oh. tema. Tema apa yang kita ambil itu terserah sekolahan. Hmm. Sekolahan memilihkan tema. Terus oh, ini yang kita akan tembak itu ini gitu. Misalnya kewirausahaan misalnya kan. Ini besok lagi misalnya tentang teknologi tempat kerja, Argumen. tentang budaya lokal Kalau itu kalau. memang dalam kegiatan proyek itu tidak melihat mapel Pak Yen. Misalnya gini Pak Yen, ini mulai hari Senin besok kan eh, kita mulai apa semester ini kan mulai kemarin itu bulan apa ya bulan eh, apa itu kemarin Juli ya. Pilih. Juli. Nah, ini sudah proyek kedua. Proyek kedua itu sudah artinya 30% dari pertemuan mapel yang 30% Hmm. itu bukan mapel. Bukan mapel. Jadi anak-anak di ruangan kelas itu ditunggu itu bukan guru mapel, tapi fasil proyek, fasilitator fasilitator Fasilitator. proyek, Pak. Hmm. Nah, jadi di situ tidak mempelajari mata pelajaran, tapi sedang membahas proyek apa yang sedang dia kerjakan. Ya Hmm. salah satu yang paling menarik kemarin Hmm. itu proyek kita tentang kearifan lokal Pak Yen. Kearifan Itu lokal apa? Kendal. kearifan Kendal Pak Yen. Nah itu Ya. yang ditembak itu gini Pak Yen. Anak itu produk akhirnya itu karnaval Pak Yen. Karnaval. Produk dari proyek 30% itu nanti ditutup dengan karnaval. Karnaval. Iya, lah karnaval itu nanti yang ditampilkan itu ada kesenian, ada cerita rakyat, ada makanan Pak Yen. Jadi Oh, pernah Pak Yen. Jadi anak memang komplit ya. kalau sampai kurikulum ini kok anak keluar dari SMA kok orang pinter menyampaikan ke orang umum, orang pinter Hmm. mengenal budaya lokal itu ya Hmm. aneh. Berarti Hmm. sekolahnya yang aneh bukan anaknya. Nah Oh, anak kan tetap guru itu tetap ya tetap sekolah tetap yang mengarahkan anak atau walaupun merdeka hmm. itu tetap guru yang membuat anak mau berwarna abang hijau tetap menurut saya Ah, tetap guru. Kalau guru sekolahan itu tanda petik pasif, tidak punya ide-ide tertentu ya akhirnya guru mengajar tetap mengajar ceramah bervariasi terus ya. iya. Nah, walaupun materinya project tetap isinya Ah, ceramah. Kalau project itu tidak ceramah, Pak. Jadi oh. misalnya projectnya masalah kearifan lokal. Jadi Hmm. nanti anak punya tugas tentang misalnya tentang makanan, makanan Hmm. tradisional Kendal. Dia mencari, mengeksplor tentang makanan lokal Kendal itu apa Hmm. saja. Hmm. Bahkan sampai cara membuat, cara Karnaval. memasarkan. Nah, setelah itu baru nanti akhirnya anak-anak disuruh menyampaikan ke depan untuk presentasi Pentas. sama kelompoknya itu ya jadi di kelas itu nanti dibuat misalnya 3 kelompok atau Hmm. 4 kelompok Hmm. setiap kelompok itu misalnya ini kamu tentang budaya lokal makanan dia Hmm. mencari dia makanan lokal itu apa ini Hmm. tentang sejarah lokal Kendal ya disuruh Hmm. mencari Hmm. disuruh mencari jadi grup itu nanti bisa berkunjung di tempat tertentu Hmm. untuk mengeksplor tentang makanan misalnya atau tentang sejarah lokal. Hmm. Sampai kemarin tuh yang paling saya merinding itu anak mempelajari tentang perumpamaan apa kayak Sembako. orang kalang, kalang, kalang gitu.
Oh, Jadi orang Kalang itu kan ada di Kendal orang juga Kalang Pak ya. anak. Nah, wah itu anak sampai di karnaval tuh Pak Yen, pas yang terakhir kan karnaval itu di depan tim jurinya itu ya pokoknya kanggo mengamati itu kan mengundang ahli budaya Kendal. Jadi di situ Oh, ada anak itu menampilkan Pak Yen. Jadi ada tempat anak menampilkan tentang budaya Kalang Pak. ya kan. Ngari Pak Yen, ngari sampai ngobong dubang orang kayak jadi kerennya. Ini baunya mistis sekali ya mistis. Jadi anak pakaiannya juga luar biasa. Itu tanpa kita perintah, anak itu sudah mencari pakaian Hmm. sendiri, sewa pakaian dan sebagainya. Kok sewa? Padahal sekolah kan tidak boleh mungut kan di SMA Nah, negeri. Nah, dari diserahkan mana? orang tua. Orang tua. Oh, Jadi orang tua dilibatkan dalam proses anak membuat produk, project menciptakan itu. produk. Anak orang tua itu ada namanya paguyuban. Paguyuban Hmm. itu orang tua itu wah luar biasa di sekolahan. Di sekolahan mereka bahkan tanda petik eh, rembukan, urunan. Urunan kan orang tua bukan urunan sekolah kan. Ya. Kalau orang tua kan terserah mau apa dalam rangka untuk kelasnya itu hebat, orang tua Hmm. itu sampai berani mengeluarkan kocek uang. Oh, Dan misalnya pakaian adat itu dari mana kalau enggak nah, pinjam, nah, itu orang tuanya pinjam. Nah, hmm. itu ngeri-ngeri Pak Yen. Saya melihat luar biasa. Menurut saya kurikulum Merdeka menurut saya luar biasa Ya. nanti hasilnya. Hasil. Nah, di Heeh. mapelnya selain proyek yang 30%, nah, Heeh. kan ada pertemuan mapel ya Pak Yen ya yang Ya, yang 70% itu 70, ya. yang 70 itu. 70% itu guru tidak dituntut untuk tanda petik menjelaskan hal-hal yang tidak terlalu penting. Jadi yang diajarkan itu yang esensi. Jadi di situ Oh, ya kan misalnya mengajar PPKN, misalnya proses heeh. pendidikan negara. Oh enggak Sarnorno. Proses pendidikan negara itu apa saja itu. Hmm. Yang dibutuhkan misalnya rakyat, misalnya yang dibutuhkan adalah pemerintahan, ada wilayah. Dia tidak kan sebenarnya anak kan diberi tugasnya sudah selesai yang ko. Nah, akhirnya kan ko. Hmm. Karena negara membutuhkan syarat ini. Hmm. Coba kalian ekspor di searching di Google. Besok anak-anak suruh setiap kelompok atau apa untuk tampil ke depan untuk presentasi. Anak-anak pinter ngomong dan materinya bagus, Pak. Hmm. Tidak seperti zaman saya. Makanya saya seperti ini akhirnya menjadi narasumber aja. Wah, dia narasumber kerusuhan nanti saya kan. Nah, kalau berat, jadi harapannya anak-anak produk dari guru-guru Merdeka itu Hmm. ya menurut saya yo pinter, ilmunya yo pinter ngomongnya. Ya, Itu di harapannya seperti itu. 30% itu setiap setiap tahun apa kelas 11, kelas 12, mulai kelas 10 sudah ada project terus. Iya, mulai kelas 10. Misalnya dalam satu tahun. Dalam Heeh. satu tahun itu pertemuan itu dibagi dua. Pertemuan Ya. mapel itu guru Kalau mapel. Yang heeh. 30% itu Pro- pertemuan proyek yang project. ditunjuk oleh seorang guru, tapi bukan menerangkan mapel, tapi Ya. menerangkan tentang proyek. Ya, Nah, guru sekarang itu disebut fasil. ya taruhlah gini, Fasilitas. kalau kelas 1 sudah memperoleh project, kelas 2 nanti ada project lagi, kelas 3 ada project lagi gitu. Iya, kelas Nah, satu itu 3 proyek, heeh. kelas 2 2 proyek, Project, kelas 3 2 proyek. Sehingga kalau lulus, seorang anak itu sudah melakukan 7 kali proyek. 7 kali project. Itu Nah, artinya 3 tahun kan itu, ekspresinya ya, ekspresi dari dia menempuh sekian mapel tadi itu. Nah, dari hmm, mapel dengan project itu gimana cara linkage-nya, melinkage-kannya? Kan malah mapel kan menurut banyak saya itu nih, mapel ada pinter ah, nggak sih? Ada 7, 8, 16, 16 ada mapel. 16 atau 17. 17. Muara nih, piye? Muara ketemu sampai satu project itu gimana cara ngaturnya? Sehingga muncullah ide Nah, project ini. Nah, itu gimana caranya? nah, gini, kalau mapel kan sudah guru Aku. masing-masing mapel, Pak Yen. Nah, kalau proyek itu ada panduannya. Oh, ada panduan. Panduannya P5, Hmm. profil pelajar Pancasila itu. Oh, Nah, nanti yang nunggu itu guru, tapi dia berperan bukan guru mapel, hasil. guru Hasil. fasilitator. Nah, di modul itulah nanti seorang kelompok murid diberi tugas tema-tema tertentu. Itu Tentu. seperti itu. Nah, tema-tema itu jelas kalau dilingkan, jadi kan kata di link ya, dilingkan Mm-mm. dengan mapel ya nek, nek eh, link sekali ya enggak, tapi tetap apa ya, tidak ada hubungannya. Nah, dilihat hubungannya ya kalau dilihat Mm-mm. kasar mata itu tidak ada hubungannya. Tapi secara umum ya berhubungan toh Pak Yen. Misalnya gini ya,
budaya lokal. Kan Oke. mau tidak mau berkaitan dengan apa kewirausahaan atau Terus, mapel kewirausahaan. Berkaitan dengan sejarah toh Pak Yen. ya, Berkaitan dengan PPKN Pak Yen. ya, Tetap gitu ya Pak Yen ya. Tetap. oke. Tapi kalau dihubungkan, apakah ada hubungannya? Ya, kelihatannya nek dilihat dari mata enggak ada. Tapi Hmm. isinya itu tetap muaranya ke profil pelajar Nah, Pancasila Pak Yen. nah sekarang guru-guru mapel dalam menyampaikan materi itu, materi-materi yang disampaikan ke siswa, itu orientasinya pada proyeknya siswa nanti, dia memberi penguatan pengkayaan materi untuk supaya mereka sukses membuat proyek, atau memang dia punya materi sendiri sesuai dengan target-target kebisaan mereka. Itu di mana? Apakah misalkan tadi Pak apa pawe apa karnaval kan? Karnaval ini Hmm. kan bobotnya kan kebanyakan ke bobot sosial kan Om Sis. Nah, gimana nasibnya bangsa apa matematika, kimia, fisika gitu loh. Yang hubungannya itu relatif jauh dengan kemungkinan nanti yang akan dibuat proyek mahasiswa. Penguatan konsepnya itu di mana? Penguatan metodenya itu di mana? Penguatan tekniknya itu di mana supaya mereka itu punya bekal untuk membuat proyek itu. Nah, ini di mana anu apa ya? Keterkaitannya di mana? Dan nasib nasib mapel-mapel yang relevansinya sedikit gitu loh dengan proyek mahasiswa dengan proyek siswa itu terus gimana? Gini Pak Yen ya. Itu seorang guru di kurikulum Merdeka yang Mm-mm. tuh ketika dia berada di ruangan 70% itu, Mm-mm. dia mengajar mapel Pak Yen. Ya, ngajar mapel. Tapi Betul lah, orientasinya pada materi itu sendiri atau proyeknya proyeknya siswa? terpisah. Oh, terpisah. Dia mengajar hanya di saat di ruangan 70% itu, di Heeh. waktu 70%, dia mapel, tidak Mapel membahas sesuai dengan proyek. biasanya ya, mapel sesuai dengan biasanya. Iya, tidak membahas proyek. Oh, enggak mas proyek. Nah, terus Nah, penguatan proyeknya di mana nanti? Siswa. nanti di waktu yang 30% itu, kan nanti Mm-mm. ada waktu 30%. Misalnya Ya, diletakkan pada bulan kedua, minggu kedua, misalnya kan Pak Yen gitu. Itu mm-mm. guru itu sudah tidak berbaju mapel. Dia Oh, berbaju sebagai fasilitator fasilitator proyek. proyek. Gitu. Jadi nek dikaitkan itu yo kita tidak bisa anu ya, tidak bisa jawab banyak. Orang iso Karena itu langsung sudah tek 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 nggak iso ya. tidak, Nah, bukan. Nek biyen kan gini, mapel fisika itu mm-mm. tugasnya anak-anak proyek tentang membuat kincir kan begitu ada Ya, hubungannya. Nah, langsung ini langsung enggak, connect. bukan itu. Bukan itu, bukan itu. Tapi tetap pada waktu pelajaran fisika bisa saja guru membuat asesmen tugas atau evaluasi murid proyek membuat kincir itu bisa, tapi tetap di ruangan 30% tadi. Oh, 70%. Nah. 70. Itu. Tetap 70. Nah, yang 30% sudah, tidak usah bicarakan tentang mapel. Dia diberi tugas proyek, tapi sudah tidak tanda petik tidak ada ya nek tidak ada ya enggak ya tetap ada ya. Tapi tidak membahas tentang mapel. Berarti yang ada anunya ya, Berdasar. kreativitasnya, inovasinya gitu ya. Betul, betul Ya, Pak Ye. yang Nah, yang apa yang memacu soft skill-nya supaya dia itu bisa berkreasi kan. ke arah itu. Oh. Nah, di proyek itu Pak Yen, itu kan ada tiga yang akan kita capai ya. Proyek itu bisa dilihat dari dari kontennya. Kontennya itu mengacu pada T5 juga, dari prosesnya, dari produknya. Yang dinilai itu ada tiga Pak Yen. Hmm, Dari konten isinya, isinya konten. mengacu tema A misalnya. Oh ya, dilihat oleh Fasil tadi, dinilai. Ya, Terus dari prosesnya, tesnya. proses proyek itu dinilai kelompok itu. Hmm. Terus terakhir dari produknya, Pak Yen, juga dilihat. Jadi dari tiga hal akan dinilai. Dari kontennya, Konten, dari proses, prosesnya, ya, produk. dari produknya. Hmm. Gitu. Ketika dia sedang proses, oleh Fasil dinilai. Dinilai, oh ini anak yang aktif. Ya kode kan, kode biasa. Ya, Hanya ya. tidak aktif. Dari kontennya, kontennya mengacu pada tema enggak? Karena proyek itu yang dikejar itu temanya apa? Dia berdasarkan tema apa ini? Itu. Terus Nah, itu dari produknya, nah, gitu.
Kan itu kan produknya kelompok Om Sis. Berarti kalau individunya dari mana cara menilai individunya? Loh, gini Pak Yen, ada satu kelompok kan ada misalnya 6 orang Pak Yen, misalnya Heeh. kan. Seorang guru yang mengawasi 6 orang kan di mana yang aktif, nah yang tidak kan dilihat tetap nilainya tetap individu. Berarti ada Proses anunya membuat ya. Ada job desk-nya sendiri ya per anak ya. ada ada instrumen Instrumen penilaian. anak ini tugasnya ini itu harus jelas gitu kan. Hmm. Biasanya ya keaktifan, Oh, biasanya Kak kan yang dilihat Tifa. dulu biasanya itu kan. Maksud project itu nanti produk akhir dia presentasi, kan yang tetap nilai yang tertinggi itu yang berani menampilkan presentasi tuh Pak Yen. Biasanya kayak gitu tuh. Nah, ya. Yang lain sebagai nutulan kan bijine kan wah nutulan ya saiki sore yang presentasi gitu. Biasanya kayak gitu Pak Dewi nek biji. Ya, kalau saya turutkan nih dari segi perencanaan ya, kalau sudah menjadi sekolah penggerak itu artinya kan mendahului ya. Yang lain belum, sekolah penggerak sudah mulai kan gitu. Nah, apakah ada kriteria dari siswanya? Kalau tadi saya cerita Om Sis kan dari gurunya, terus akhirnya ke Ya, kepala sekolahnya. sekolah. Nah, kesiapan siswanya di nggak, dijadi bahan pertimbangan nggak untuk siap tidaknya dia dapat kurikulum merdeka nih. Jadi bahan pertimbangan nggak? Ini kalau passing grade kan tentu saja kan SMA 1, SMA 2, bahkan SMA berikutnya. Nah, ini nanti kan Ya, sumberambahi ke bawah kan ke SMA swasta juga kan gitu. ya, Nah, ini ya. dalam grand design-nya itu apa serentak atau cara gradual nih? Penggerak dulu, nanti satu IKM, setelah itu nanti kemana-kemana, akhirnya nanti semuanya. Apa begitu atau bagaimana nih cara supaya nanti 100% kurikulum merdeka ini bisa terimplementasi di semua sekolahan? Ya, ya. Ya, gini Pak Yen, untuk sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum merdeka itu tidak melihat siswa. Yang Yo, dilihat itu kepala sekolahnya. Kepala siapan sekolahnya kepala lulus. sekolah, Nah, guru yang lain, tidak oh, kepala sekolah. kepala sekolah Mm-mm. dulu ya. Iya, Oh. kuncinya kepala sekolah. Begitu kepala sekolah lulus, Mm-mm. maka dia bertanggung jawab untuk menggerakkan guru dan Guru ya. siswanya, Pak. Oh. Iya. Nah, jadi bisa enggak menggerakkan gitu. Mm-mm. Menggerakkan guru, karyawan, siswa. Nah, kepala sekolah membentuk namanya komite pembelajaran yang terdiri Oke. dari wakil dan sebagainya. Itu yang biasanya diajak kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Nanti dia mendiseminasikan kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah. Oke. Lewat ya IAT workshop di sekolah untuk buat misalnya membuat apa ya modul. Sekarang istilahnya modul, dia RPP Modul. ya, rencana Nah, pembelajaran. Sekarang modul namanya, oh modul modul. ajar dan modul project ini. Oh gitu. Ya nanti Ya, berarti, kepala sekolah keren, udah harus keren kan. lah ya Menang makanya tapi kok keren. satu orang terus nyebar ke orang lain, nyebar lagi kan? Iya, iya harus gitu, harus bisa menggerakkan guru Menggerakkan dan yang lain. karyawan. Ya lumayan lelah lah Pak ya. Kalau awane nek iso pengen wis dadi mundur jadi guru mana mau pensiun. Lumayan lelah, lumayan. Iya, itu Heeh. kalau saya bayangin kan ya ngeri loh itu kan satu dulu kok. Ya, Kecuali tim lah itu loh. Pertama kok satu lah, satu baru bentuk tim kan gitu tuh itu berarti. ya baru bentuk tim. Baru bentuk Bentuk tim, tim nanti komite tim. tadi tuh. Nah, Komite timnya nanti disebut sumber ke guru. komite pembelajaran. Komite Nah, pembelajaran. Berapa orang timnya itu iya, komite pembelajaran? iya. 5 sampai 10 orang. Anggotanya berapa itu? Ada 5 kalau tidak berapa. 5. 5, 5. 5 nanti punya tugas untuk ke semua guru. Wah, menggerakkan ke semua guru. Nah, Ya, itu gitu. ini saya sekaligus nanya nih. Kan variasi umurnya kan beda-beda gitu loh. Dan penerimaan sesuatu yang baru itu kan beda-beda antara satu guru dengan guru yang lain. Nah, ini gimana nih apa tata kelolanya ini memanage sesuatu hal yang baru dengan bervariasinya apa ya, kemampuan, umur, terus terpaan teknologinya juga beda-beda, Iya, mindsetnya apalagi yang sudah iya, pakai Bang mindsetnya Romes ya. itu dirubah yo Iya, angel kan gitu. ya, iya. Nah, ini gimana Iya. nih kiat-kiatnya sementara ini yang dilakukan? Ah ya, ya, terima kasih Pak Yen. Mungkin karena mungkin saya lama ya, jadi kepala sekolah cukup lama. Mungkin ilmu titen itu Pak Yen ya. Saya menggunakan ilmu titen ya. Dan yang kedua, saya ada moto Pak Yen. Oh, gimana? Moto yang pertama itu gini Pak Yen. Sing
Ayo Bapak Ibu yang sudah tua, tugasnya mendoakan dan menjajakkan. Jajaknya sing nom-nom. Jadi, Ah, mendoakan cah nom-nom ben bergerak. Terus yang hmm. ketiga, tugas yang ketiga, mendoakan, menjajakkan. Yang ketiga, nek ora iso jaluk bantuan cah nom. Itu Oh, penting Pak Yen. iya, iya, Nah, iya. terus kita melihat yang nom-nom Pak Yen. Yang Nah, nom-nom itu sasaran tembak saya. iya, iya. Nah, yang nom-nom itu memang orang-orang milenial kan IT-nya Pak Yen. Nah, itu dia. IT-nya pinter-pinter. Nah, itu diharapkan bisa masuk di guru penggerak. Itu ada tesnya. Oh, guru Jadi penggerak. begitu Cak Nom-Nom itu disuruh daftar menjadi guru Guru penggerak, penggerak. dan itu dia juga menjadi anu Pak Yen, virus. Ah, Kalau sudah lo menjadi virus di sekolah, hmm. virus penggerak. Iya, Nah, iya, itu di iya. situ kuncinya, kuncinya Oh. itu. Nah, yang tua tugasnya tadi Hmm, hmm, menjejakkan sama mendoakan dan jaluk tulung. Nah, hmm. nek ana tugas juga jaluk tulung. Mendoakan orang lali njajake Pak Yen. Nah, sing nom itulah yang bergerak Pak Yen. Iya, iya. Lah kuncinya memang membentuk teamworknya harus tepat Pak ya. Memang butuh ketika mau membentuk teamwork memang butuh merenung, butuh ning omah ngomong dewi kayak Bang Edan kayak mana ya ngomong dewi. Itu butuh Pak ya. Butuh Iya, iya. butuh nah, wiridan ping telu. Memang butuh itu untuk menentukan siapa ya tim ini tuh Eh, gitu. Terus butuh mempunyai pendirian bahwa yang saya butuhkan adalah yang bisa membahagiakan sekolah, bukan membahagiakan kepala sekolah. iya. Biarpun tuh wong rengkelan, ngeyelan, nek kandani ngel, tapi dia saya tembak, dia bisa mengatasi, membuat solusi atas keributan sekolah, itu yang saya tembak. Masalah dia dengan saya hubungannya mungkin main perengkelan, ngeyel, aku tidak peduli, Pak. Jadi aku butuh orang-orang yang memberi kebahagiaan ke sekolah, bukan kebahagiaan ke kepala sekolah. Gitu, Pak ya. Memang butuh. Ya, Lah itu dibutuhkan. Nganu Pak Dian, ini memang cara sombongnya leadership Pak ini, bukan leadership. di manajerial. Bukan Ya, manajer, bukan ya. seorang manajer, harus leadership. Leadership memang Jawa ya ilmu titan tadi. Ilmu Titan. Nah, dan bukan wilayah manajer, wilayahnya di leader. Ya, itu dari segi cara mengelola ya. Ini berarti artinya Hmm. sudah berapa tahun Om Sis ini? Ini masuk tahun kedua ini. Tahun kedua. Tahun Apa yang kedua. bisa diperoleh evaluasi tahun 1 tahun kemarin untuk kelas 10 kayak apa, 11 kayak apa, 12 kayak apa? Coraknya Yang itu ke sama atau tidak, terus proyeknya itu memang tepat sasaran atau tidak gitu loh. Dalam hal apa nih? Perencanaan dulu nih, perencanaannya itu sesuai nggak dengan yang diharapkan? Kok, oh ternyata kok proyek kayak begini kok belum memenuhi ya sesuai target itu loh. Atau gimana? Gini Pak Yan ya, itu program sekolah kan disebut dengan KTSP, KPSP. kurikulum ya. Ya. Saya ini namanya kalau program project KOSP, kurikulum KUSP kan. KO sekarang. Dulu kan KUSP. KTSP, sekarang KOSP ya. Itu di situ program kerjanya akan termuat di situ Pak. Oh. Nah itu dibuat di awal tahun ya sebelum bulan Heeh. Juli. Bulan Juli itu harus sudah disahkan provinsi Pak Yen. Itu juga lumayan semuanya online Pak Yen. Kan Hmm. online semua, online semua. Ya. Jadi kalau sudah dibuat program itu dikerjakan Pak Yen. Masalah hasil Pak Yen, menurut saya ya, saya Hmm. tidak ngalem lah. Kurikulum Merdeka menurut saya akan melahirkan generasi muda yang lumayan berani. Pak. Bukan berani pemuda yang tidak berani ngomong. Kan kriteria manusia itu kalau di kegiatan-kegiatan kita rapat di provinsi dan kan ada 4. Hmm. Ono sing siji pinter ngomong, pinter kerja. Hmm. Wah, aku jadi ini wong Amerika, Eropa, ngomongin kendel, kerjanya kendel. Waduh. Pinter ngomong, ora iso kerja. Ngomong pinter iso kerja. Jadi India, arep belut nyanyi-nyanyi dhisik. Arep ngepel nyanyi dhisik. Lah, Hmm. ngomong tok belute kapan ya? Ora iso ngomong, pinter kerja. Betul. Itu jadi ini contohnya wong Taiwan, Korea, Jepang meneng gue Betul. tapi kerja. Lah yang terakhir ini yang payah. Ora iso ngomong, yo ora iso kerja. Kerja kerja. Lah nek dia mentir forum-forum rapat tingkat provinsi yang jumlahnya orang 500 300 kon usulnya tangannya langsung munggah medun karena takut tidak berani ngomong lah. Ya. Harapannya kan kurikulum merdeka itu harapannya ya anak itu ya yo Nah, ya. pendel ngomong, yo Betul. pendel kerja. Tak kira kok walaupun tidak harus bisa merubah seluruh dunia ya tetap sekian persen akan berubah Pak ya dengan cara itu. Saya kira anak misalnya kelas 1 3 kali proyek
dia mesti membuat proyek, dia mesti ke depan untuk menampilkan hasil Hmm. kerjanya, Hmm. mesti kendal Pak Yen. Jadi murid kita itu ada 36 setiap kelas, itu Hmm. dibagi 3 kelompok kan 12-12. Bentar, Ya paling tiga, tidak 36, enam, satu kelas kan 36. 36 tak jadikan 3 kelompok. tiga kelompok. Berarti Nah, 11, 12-12. 12, 12. Ya, paling tidak kan di 12 orang itu ono Begitu. sing wong pinter ngomong, pinter membuat program, ada atau Pak Yen? Ini Ada sing yang pinter ngawasi membuat siapa nih? konsep. Satu kelompok ini yang ngawasi siapa? Satu per kelompoknya ini. Tadi Fasil, Hasil itu. Fasil, Oh, hasil Fasil itu. yang sudah lepas baju dari mapel. Heeh. Fasil itu Heeh. lepas baju di mapel. Itu Itu ngawasi kan 12 anak ini. 12 anak ini. 3 kelompok Pak Yen. Oh, tiga Ada kelompok. satu, ya satu kelas itu kan ada 2 fasil. Berarti Heeh. 2 fasil itu mengawasi 36. Oh, Artinya mengawasi 3 kelompok itu. Dia oke. mengawasi menilai gitu. Nah, Mm-mm. tetap Ayen itu 3 kelompok itu mesti ono wong sing kendel ngomong, kendel Mm-mm. membuat Mm-mm. konsep, Mm-mm. kendel mencatat, Mm-mm. membuat catatan, mesti seperti itu. Harapan saya kan dari 3 kelompok kan muncul orang sing kendel ngomong, kendel Iya, kerja iya. kan paling rak telu Pak Yen. Iya, iya. Dibanding kita dulu wong usul ya wedi Pak Yen. Iya. Konsul wedi wong ini aja saya disuruh seperti ini aja saya ditembak jenengan wah aku kok iso ngomong ora aku biasanya sumber narasumber kerusuhan kok jadi narasumber tenanan kan gedok Pak Yen. Jadi hasilnya kelihatan Pak Yen, Kelihatan hasilnya. ya. Salah satu kebanggaan saya Pak Yen ketika SMA Negeri 2 menggunakan kurikulum Merdeka, gurunya mendapatkan pendampingan dari dosen, gurunya mengikuti kegiatan apa guru penggerak itu Pak Berat. Yen. Itu SMA Negeri 2 Kendal kan tidak menolak yang namanya anak berkebutuhan khusus. Oh. Kita jumlah anak berkebutuhan khusus itu ada kalau tidak salah 7 atau berapa. Hmm. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ada 2 kemungkinan. Overacting atau minder. Hmm. Saya ilmu titanya itu. Orang yang berkebutuhan khusus itu nek orang over Par confident itu kurang. atau minder kayak. Benar ya. Over confident itu biasanya resek Hmm. karena dia ingin diakui. Aku punya kelemahan, orang harus mengakui saya. Itu over confident di kelas. Itu resek biasanya. Biasanya, maaf kata-kata saya judgement-nya agak sedikit tidak bagus. Tapi biasanya kayak gitu. Dia Hmm. terlalu over confident itu masih sana kemarin itu membuat kegaduhan. Atau yang kedua itu minder. Ada 2 kemungkinan ini. Ya, betul. Nah, di SMA Negeri 2 itu dengan menggunakan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang paling ditekankan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Oh. Artinya apa? Tadi melayani anak yang jumlahnya ada 36 itu dengan punya keunikan masing-masing itu guru harus mempunyai data. Ya. Nah, cara memperoleh data apa? Guru Hmm. melakukan asesmen diagnostik, Pak, Oh. di awal pembelajaran. Ya, jangan terus punya 36 data, ya dikelompokkan Hmm. menjadi 3 kelompok atau berapa. 36 nanti gurunya puyeng sih lah, Itu yang yang ngajar lain. 12 kelas. Itu Nah, dia. paling enggak punya data, oh anak kelas ini tak kelompokkan jadi 3. Ini anak. Nah, dia kan 2 ya, kelompok Ya. low, kelompok high. Kali ini enggak, kelompok ada low, menengah ke bawah, kelompok menengah ke 27%, 20%. Kalau sekarang enggak, harus punya data itu. Ya. Ya, terus berarti guru harus mengkelompokkan menjadi 3 atau 4 itu. Sehingga guru dalam mengajar itu melayani seperti itu. Nah, di SMA Negeri 2 itu kemarin kan dapat kunjungan dari Kalimantan Timur, Pak ya. Oh. Studi tiru. Kenapa yang ditembak SMA 2 saya tidak tahu. Mungkin data dari kita kan di medsosnya kan banyak, Pak ya. Setiap Hmm. aktivitas itu kita unggah ke medsos, Pak ya. Nah, salah satu yang ditembak itu katanya SMA Negeri dianggap oleh Kalimantan Timur itu bagus. Sehingga menjadi studi tiru. Yang kedua, Pak Yen, kemarin tuh guru-guru setelah menjadi guru penggerak itu kan mengajarnya sudah berdiferensiasi, menemukan data anak-anak yang berkebutuhan khusus itu minder Pak Yen. Oh. Dia punya keminderan, ya. Tapi setelah diajar gurunya, sekarang ada yang menjadi atlet Jawa Tengah, kemarin dapat perak angkat berat. Hmm. Ada banyak Sekarang diarahkan ke situ. fisiknya gede Karena gitu ya. iya, sekarang menjadi tidak minder lagi. Aku punya Oh. kemampuan gitu. Oh. Dan Nambian yang kedua, dipoyoi ya. Nambian dipoyoi ya, gendut-gendut kan minder. iya, sekarang dia tuh nganu pakai kursi roda Pak ini. Oh, kasih roda. Itu olahraga namanya parampik apa ini? Para game. Para, itu dia Para apa menjadi ya? Para game. paralimpik apa istilahnya saya lupa itu. Dia makanya itu yang ditembak sehingga kemarin dari kementerian itu berkunjung ke SMA Negeri 2 Kendal membuat film tentang
karya baik di SMA Negeri 2 Kendal, Pak. Jadi di Indonesia itu hanya 5 sekolahan yang diambil oleh kementerian untuk dilihat karya baiknya. Ya salah satunya itu SMA Negeri 2 Kendal. Syuting selama 4 hari tentang karya baik SMA Negeri 2 Kendal. Menjawab Pak Ian tadi, bagaimana dengan guru-guru yang tua kan tadi begitu ya, Hmm, yang hmm. guru SMA Negeri Kendal itu disorot dari Jakarta, ternyata guru SMA Negeri 2 Kendal itu malah semakin tua semakin ngegas. Kok bisa? Nah, karena sekarang ada plafon Merdeka Mengajar, Oh, habis. itu data itu bisa dilihat dari Jakarta. Dari Jakarta bisa dilihat. Hmm. Di situ, di plafon Merdeka Mengajar itu, di situ ada ruang namanya pelatihan mandiri, Pak Yus. Oh. Lah pelatihannya itu ada 40 sekian tema. Ternyata guru SMA Negeri 2 Kendal, sing sepuh malah kendel-kendel, Pak Yen. Kendel-kendel ya. Iya dong, begitu pelatihan dibuktikan dengan bisa mengerjakan post test, dibuktikan bisa mengupload karya nyata, dibuktikan mereka mendapatkan sertifikat, Pak Yan. Dan Oh, itu yang tembakan Jakarta. Satu tentang pembelajaran inklusi tadi terhadap anak-anak yang inklusi. berkebutuhan khusus. Yang kedua terhadap guru-guru sepuh kok malah kendel, saya ngedan, istilah begitu. Nah itu yang ditembak Jakarta ya, lah ya. Jadi saya cukup bangga, Pak Yan, di SMA Ya, Negeri 2 Pemilihan itu cukup bangga lah. Karena 5 di seluruh Indonesia itu hanya 5 yang diambil oleh yang kementerian. diambil. Ya, bahkan guru kami ini sampai seminggu ini di Jakarta juga dalam rangka untuk membuat modul pembelajaran juga. Hmm. Termasuk besok ada guru kami juga dipanggil lagi, ya salah satunya lagi untuk membuat modul tentang pendidikan inklusi. Kelihatannya SMA Negeri 2 kelihatannya semakin kreatif. Oke, Homestay jadi kan gini ya. Perencanaan oke sudah kelihatan, terus monitoring, evaluasi enggak. Penilaian akhir. Nah, penilaian akhir Oh siswa gitu. itu bentuknya apa? Jadi setelah dia melakukan proyek, bisa ini, bisa itu, dan biasanya dalam wujud bentuk tim, terus cara mengukur, mengevaluasi bagaimana siswa ini dalam proyek sejauh mana kontribusinya. Terus secara makro proyek ini bagaimana produknya tadi dinilai sukses tidaknya itu indikator-indikator itu apakah sudah dimulai dari perencanaan terus disetujui bersama atau memang ada bakunya standarnya yang ini loh kalau mau pakai model ini tadi pawai karnaval indikator suksesnya ini kalau mau pakai pendampingan masyarakat ini loh indikatornya gitu atau dicari sendiri. Terima kasih Pak Yen. Pak Yen, penilaian itu kan ada juga ya, penilaian Iya. MAPEL, nah, Mapel sama udah penilaian selesai lah, proyek. kalau Mapel udah selesai. Nah, Kan tapi MAPEL udah mapan tuh. perlu saya jelaskan juga MAPEL. Oh, mangga-mangga, MAPEL oke. kita tidak mengenal penilaian tengah semester, tidak mengenal penilaian tidak mengenal. Di MAPEL itu hanya dua, penilaian formatif dan penilaian sumatif. Oh, Istilahnya baru, Pak Yen. oh. Formatif, seorang guru melakukan penilaian formatif itu hanya untuk mengetahui tentang keberhasilan dia mengajar. Jadi untuk feedback dia, aku sapi ora. Tapi penilaian sumatif Mm-mm. untuk mengetahui sampai di mana anak menguasai sebuah materi lah, secara Oke. biyen. Nah, nah itu terserah guru, Pak Yen. Waktunya bahkan terserah guru dalam semester itu dia melakukan formatif, sumatif terserah dia. Kalau ada sekolah yang membarengkan, itu Mm-mm. ya sekolah yang isik kaya aku lah zaman biyen dibareng yo bulan ini tanggal ini melakukan sumatif itu ya boleh-boleh saja tapi sebenarnya sudah dibebaskan. Tapi untuk penilaian tadi yang proyek Pak Yen ya, proyek kan dinilai dari mulai proses Mm-mm. sampai produk. Guru itu punya instrumen untuk menilai. Setiap guru itu kan dibebaskan Pak Yen untuk Oh. menilai. Kan nilainya kan tadi ada anak yang aktif. Karena nilainya nanti deskriptif Pak Yen, Oh, tidak nilai deskriptif. angka ya. Nah, Oh, deskriptif. tidak nilai angka. Dan nilainya itu 1 tahun Pak. Oh. Misalnya kelas 10, 3 kali proyek. Orang setiap proyek ada nilainya enggak. Nah, Mm-mm. data nilai ya, data untuk dokumen untuk menilai dan ada. Benar. Tapi nanti muncul 1 tahun. Jadi di raport terakhir itu muncullah Nah, penilaian proyek deskriptif. Saya lupa itu bunyinya apa, saya lupa itu. Ada itu di situ. mm. Ada. Jadi nilainya 1 tahun sekali dan itu deskriptif. Bukan angka. Bukan angka ya. Bukan ya. Nah, terus jadi variasi
proyek yang diinisiasi, ya munculnya kan tadi diskusi kan antara siswa dengan guru kan, sehingga lahirlah sebuah proyek A gitu kan, ada yang karnaval, ada yang apa tadi ya. Nah, Hmm. ini kan berarti kalau sudah setahun, artinya kelas 12 yang lalu kan sudah lulus ya, punya kenangan terhadap apa kurikulum Merdeka kan berarti. Ya, ya. Nah, terus yang ingin saya tanyakan nih, respon pasar ini karena SMA ini kan akan lanjut ke kuliah kan gitu ya. Perguruan tinggi ya. Kan kalau beda kan SMK kan lebih banyak ke terminal kerja macam-macam. Ya, Terus rekognisi, ya, pengakuan dari perguruan tinggi yang akan menerima dia itu nanti sejauh mana? Apakah ya wis SNM SBM lagi? Ya kalau itu kan berarti kan rekognisinya ya nggak ada kan untuk kuliah lagi. Atau ada pengalaman-pengalaman yang berdasarkan proyek kurikulum Merdeka ini mereka bisa dimudahkan dalam memperoleh jenjang perguruan tinggi lebih lanjut atau bisa memilih perguruan tinggi mana yang bisa menampung dengan reputasi kurikulum merdekanya sekolah ini. Gitu. Ada nggak ini? oh, ini. Nah, Payan sekarang kan proses masuk ke perguruan tinggi itu kan tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan apa ya, lebih ditembak ke apa ya, mapel Nilai, ya. nilai Nah, nilai. mapel SNM itu. Nah, nah, nah sekarang itu kalau tidak salah itu yang senam PTM kalau namanya apa prestasi ya, jalur prestasi ya. Prestasi. Itu kan nilai yang diambil kan nilai semester 1 sampai semester 5 kalau tidak salah itu. Ya, Nah, ya. Dan setelah itu kalau tidak salah yang dilihat itu adalah mapel yang sesuai dengan jurusan apa yang mau diambil Pak Yeni. Jadi proyeknya kelihatan tidak begitu kelihatan ya. itu Proyeknya kan di kelihatan. di karakter itu, di penilaian, di karakter yang ditembak itu karakter profil Praja Pancasila. Tapi terhadap perguruan tinggi itu seperti itu depan. Dan nanti kelihatannya seperti itu. Katanya, ini masih katanya karena saya tidak Hmm. mengikuti ya. Itu tes yang jalur apa tes itu di perguruan tinggi itu kan juga tidak mapel-mapel juga Pak Yen. Yang ceritanya kayak gitu. Misalnya gini Pak Yen, di kelas 1 itu anak kan mengikuti semua mapel Pak Yen. Ya, Di kelas 2 itu sudah tidak ada IPA, IPS itu tidak ada, nggak ada. dasar tidak ada. Sekarang udah nggak ada. Tidak ada. Di kelas 2 itulah anak sudah mulai mengerucut. Yang mau ke kedokteran, berarti dia harus ambil mata pelajaran biologi. Biologi. Berarti dia bisa jadi nanti kalau dia di jalur senam PTN atau jalur prestasi tidak diterima, dia tesnya yang kelihatan ya di mapel biologi itu sama tes di mapel biologi itu. Kan ada berapa itu ya? Ada mapel apa itu yang ke perguruan tinggi yang tes itu saya lupa itu. Saya lupa ya kemarin Ya itu. itu kan ada SBM itu, nggak tahu juga mata kuliah mata pelajarannya apa. Yang SBM itu yang tes itu Iya, kan berarti. yang tes itu loh ya. Yang Nah, tes itu kelihatannya anu ya, ada berapa mapel yang kelihatan itu ada berapa mapel ya, ya, matematika ya bahasa Inggris udahlah. apa Gini, itu. maksud saya gini, perguruan tinggi itu sudah memandang kurikulum merdeka atau belum nih, gitu loh maksud saya. Sudah Karena kan dilengkan Pak Yen. Pak Asis berjibaku bergelut dengan Oh, bagaimana sukses kali iya, ini, tapi iya. anak ketika mau lanjut, nah gini loh, ternyata kan masih Mhm. mapelnya yang di utik-utik kan gitu. Iya. Beda dengan Hmm. belah misalkan SMK kan, berjibaku Hmm. untuk spelling edmat, mereka benar-benar kerja industri, Ya. magang Hmm. kerja di situ, ya itu sudah gitu loh, nyangkep gitu loh. Hmm. Dan ini Iya. 30% berjibaku hal inovasi macam-macam itu untuk apa gitu loh. Setelah itu bagaimana? Apakah dia memberi kontribusi untuk karir siswa selanjutnya di perguruan tinggi atau memberikan kontribusi siswa nanti kalau mau kerja, padahal ini kan SMA bukan ke kerja Iya. tapi ke perguruan Iya. tinggi. Nah, 30% ini udah dihitung atau belum nih sama perguruan tinggi gitu loh. Rekognisinya ada atau enggak? Nah, ini pertanyaan saya. Bisa bisa gampangnya gini. Oh, ini anak dulu prestasi membuat proyek ini. Ya udah deh, nggak perlu deh yang SNM nilai-nilai satu semester 1 sampai 5 karena dia sukses membuat startup misalkan perusahaan itu, wes langsung tompoin teknik informatika UGM misalkan, UI misalkan gitu.
Atau bagaimana? Ada ruang nggak untuk itu? Bener ini, anak ini prestasi bener, proyeknya brilian bener nih. Bisa, ya taruhlah yang sekarang tren kan bisa membuat startup lah, misalkan gitu. Dan sukses, nah, itu kan gitu. Atau juga eh, punya apa entrepreneur, sukses jualannya. Nah, langsung aja mau ke UNES Tata Boga atau apa misalkan gitu ya. Iya, iya. Kuliner sukses atau apa. Nah, ini Nah, ada enggak atau sudah ada pemahaman ke sana atau enggak? Kalau enggak kan ya 30% itu ya ya apa gitu Om saya kan ya. Itu loh maksud saya. Berlanjut ya. saya. Gini Pak Yen, di sekolah itu yang 30% yang project itu Pak Yen, Mm-mm. itu goalnya terakhir itu kan penanaman karakter Pak. Oh, Jadi kalau di karakter bangga ada. perguruan tinggi itu ya di yang 70% itu. Yang kan kita punya ruangan 70% lah. Nah Mm-mm. yang 30% yang project itu tembakannya ke profil pelajar Pancasila yang P3 itu Pak. Jadi karakternya Ya, yang ya, ditembak. ya. Harapannya nanti generasi kita itu karakternya gitu, Pak ya. Ya artinya kalau kalau bahasa anu kan perguruan tinggi ada hard skill, soft skill kan gitu. Kalau hardnya kan Ya, ilmunya, soft kejadian. skill kan pendukungnya tadi itu. Nah itu artinya ini kontribusinya untuk karakter ya. Ya karakter. Karena nilainya Bukan, kan deskriptif tadi, Pak ya. ah iya ya. Nggak Nilai artinya project kan deskriptif. tidak menambahi kompetensi siswa untuk berkarir Secara kan langsung. secara langsung Tidak lah nambahin itu. secara langsung, ya. Di karakter. Walaupun kalau di merengkel tadi kan bisa. Orang yang punya karakter menentukan karakter juga. Iya, tapi itu Kan kan gitu. menurut saya kan agak lebih abstrak Om Sis. Kalau beda kalau Nah, dia ya, ya punya betul. kompetensi X bisa ngerjakan Ya. ini, mereka butuh ini pas kan gitu. Ya, ya, enggak dari situ. Nah, ya nggak ke sana. Tembakannya di karakter profil Nah, pelajar Pancasila itu. terus profiling anak SMA N2 yang sudah dikasih proyek macam-macam itu bayangan Om Sis itu kayak apa? Yang lulus proyek kurikulum Merdeka ini. Anak yang kayak apa gitu loh. Nah, nah tak Tadi kan yang bedakan lah disebut ya. kan berani-berani tadi kan. Berani Ya, mengungkapkan pendapat, berani untuk ini, berani untuk itu gitu loh. Kalau karakter yang apa digembleng selama kurikulum Merdeka ini berarti kan anak SMA N2 sebagai sekolah apa penggerak itu mestinya beda dengan SMA Boja sebagai sekolah penggerak yang lain. Karena SMA N2 Kendal itu punya porsi yang berbeda dengan Boja dalam strategi, dalam teknik, dalam melakukan sesuatu kan gitu. Nah, sehingga ketika ketika SMA N2 ini anaknya lulus sudah melakukan proyek ini, nah ini loh profilingnya, ini loh anak-anak SMA N2 yang memperoleh kurikulum Merdeka itu profilingnya kayak gini loh. Begitu ada apa, ada sesuatu permasalahan langsung angkat tangan, langsung respon, langsung peduli, misalkan gitu kan, langsung punya sense of belonging, langsung cepat ngambil keputusan atau apa. Nah ini kan profiling yang 30% tadi itu sebagai komplementer, sebagai apa, suplemen, sebagai apa, atau basicnya. Nah ini karena karakter kan biasanya kan basic. gitu. Ini Ini gitu. Pak Yen. Nah, Pak Yen, di dalam proyek itu kita akan ada dimensi-dimensi yang kita ciptakan, Pak Yen. Misalnya beriman betapa kepada Tuhan. Ada enam, ada. Ya, Nah, terus yang gini, Pak Yen. Pendidikan itu kan invest jangka panjang, Pak Yen. ya, Kalau kita ingin apa eh, melihat perubahan yang langsung drastis itu kelihatannya kalau di dunia pendidikan menurut saya jangan berharap seperti itu. Butuh waktu ya. Misalnya kita mengajar, ya, misal eh, Pancasila, kan harapannya anak langsung berjiwa Pancasila kan tidak mungkin. Butuh waktu lama, prosesnya lama. Kelihatan bisa jadi setelah 10 tahun 20. Itu kan omongnya orang cerdas kan kayak gitu. Nah, tetapi yang paling kelihatan di sekolah itu gini Pak ini. Paling kelihatan ya. Itu misalnya gini Pak ini. Keberanian anak.
Yang paling sederhana aja keberanian. Hmm. Yang kedua, saya melihat misalnya ketertiban anak, kedisiplinan waktu. Hmm. Itu saya melihat hal kecil-kecil itu dulu. Hmm. Jangan yang gede, yang berharap yang perubahan yang besar. Yang kecil-kecil aja lah. Misalnya gitu ya. Misalnya anak yang di SMA 2 itu saya melihat data dulu, Pak, Bian cang terlambat itu bisa seket munggah, Pak. Hmm. Sekarang bisa jadi 5, 6, memang masih ada 10. Sudah lumayan, Pak. Ya kayak gitu, Pak. Keberanian anak ketika project misalnya yang paling saya lihat itu ketika anu Pak Yen, disediakan panggung untuk membuat apa itu jenis seperti apa drama di panggung itu Pak Drama, ya. Hmm. sandiwara. Ya, itu misalnya muncul seperti seorang anak yang memimpin sebuah apa itu namanya kalau di sinetron itu apa Pak ya yang iki Sutradara, kudu ini nah sutradara. sutradara Pak ya. Iya, itu ada anak dan itu perempuan Pak ya. Oh. Ayo cepat-cepat, ayo, 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 ayo. Jadi dia seperti muncul orang-orang calon pemimpin Pak ya. Dia sudah bisa mengatur teman. Cepat-cepat ketika temannya di panggung lupa dia sampai aduh, aduh, sini. Itu kan sebuah fenomena menurut saya. Fenomena yang yang positif Pak ya. Gitu. Muncul anak-anak yang bisa memimpin orang banyak gitu. Contoh ketika dia di Kendal ada kegiatan bupati, dia berani mewawancarai bupati. Itu kan sebuah nilai Iya, iya. kemajuan Pak ya bagi saya ya. Jadi dari hal-hal yang kecil aja Pak Yen. Karena kalau melihat langsung perubahan kelihatannya tidak mungkin di dunia pendidikan itu invest jangka panjang Pak Yen. Jadi perubahan kecil-kecil aja lah misalnya. Walaupun saya tidak berani menjamin berubah semua, misalnya disiplin semua enggak. Ya Ya, ya kelihatan dari prosesnya. 100 orang, 50 orang menjadi hanya 5 atau 6 ya. Terus misalnya sholat Jumat Pak Yen. Kan ada dimensi beriman bertakwa kepada manusia berakhlak mulia kan ada dimensi itu Ya. Pak yang Oh. di profil itu. Sholat Jumat kan di sekolahan Pak Yen. Saya melihat fenomena awal itu Pak Yen. Anak bilang amin itu bisa panjangnya sekian meter. Walakbolid amin amin. Saya ngetok nyeloknya Pak Amin barang. Betul Nah kece terus ya. nah, kan guru punya tanggung jawab itu Pak Yen. Nah, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Muncullah guru untuk anak-anak. Sekarang sholat Jumat itu lumayan tertib. Lumayan itu kan perubahan kecil-kecil. Kita jangan yang besar-besar. Naik besar nanti malah bahaya, malah perubahan besar tapi ngesuk bodol meneh. Ya yang kecil-kecil aja. Berdoa itu juga gitu. Anak-anak lumayan lah Pak Yen, ada perubahan. Yang paling saya suka itu ada keberanian beberapa anak Ya. yang berani ngomong. Berani ngomong tuh perubahan loh Pak Yen. Berani ngomong tuh perubahan loh Pak Yen. Ya, betul. Anak berani menemui kepala sekolah. Memang saya harus melayani. Anak berani. Sekarang SMA itu dilarang A, dilarang B, dilarang C, dilarang wisuda, dilarang setuju, dilarang. Anak itu berani menemui kepala sekolah. Pak, saya menemui kepala sekolah. Oh iya, iya, sini, 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 sini. Anak berani ngomong, Pak, Ngomong. dasar hukumnya melarang apa? Itu kan bentuk berani, Pak ya. Pak, Pak, ini kok dilarang ini? Dasar hukumnya saya ingin tahu, Pak. Ya itu luar biasa, bagi saya luar biasa loh, Pak. Anak berani. Kita SMA enggak berani loh, Pak. Gondrong enggak boleh. Dasar hukumnya apa, Pak? Pak Bari enggak berani, Pak. Ya Wes ini lebih anak sih, sekarang lebih berani. sih, Pak. Sekarang anak berani, Pak, dasar hukumnya tidak boleh wisuda apa? Pak, dasar hukumnya tidak boleh studi tur apa? Nah itu kalau kepala sekolahnya tidak nyekel regulasi-regulasi yang Regulasi. dikirim oleh dinas yang tiap tahun muncul, itu tidak bisa jawab kepala sekolah yang nona ya wis ngono kuwi tok ngono ya Pak ya kan ya alhamdulillah lah karena background saya kan di PPKN Pak Ian ya saya Ya. lumayan lah regulasi-regulasi tak cekel jadi ketika ada anak tanya itu malah tidak saya jawab tolong lihat ya nomor 5 huruf C dilihat nah, dipoto tolong kamu ke depan di depan itu ada MMT di situ ada larangan tolong dipoto terus nanti ke sini lagi kirimkan ke teman-temannya biar tidak pasis yang menjawab pasis itu bukan pejabat pembuat apa keputusan yang pas itu pelaksana dari keputusan pimpinan-pimpinan Paksis. Jadi bukan Paksis itu jangan memandang Paksis yang ngadang-ngadang itu Paksis menjalankan tugas. Ayo, tapi anak kan tetap anak itu gini Pak, dilarang dia melakukan semakin berani. Maka saya dengan anak itu harus mengambil garis tengah. Mengambil garis tengah itu artinya saya siap untuk dipanggil dinas Pak. Misalnya enggak boleh ini, garis tengahnya apa? Enggak boleh pensi. Pensi itu kan cenderung tidak boleh. Anak tanya, pentas seni dulu, Pak. Ya.
Ulang tahun SMA kan anak mesti bolos. Dasar hukumnya apa, Pak? Di SMA lain belum tentu anak berani menanyakan itu. Anak yang menanyakan dasar hukum itu langsung saya luar biasa kamu. Pak Sis bangga, bangga. Bukan Pak Sis marah, kamu itu bangga gitu. Gitu. Itu Terus anu ya, garis tengahnya, itu bukan bukan anak apa pengurus OSIS maupun pengurus apa MPK ya. ya Anak biasa kan berarti itu. bukan dia tetap di wilayah anak OSIS. Oh, anak OSIS kan artinya Anak OSIS. anak OSIS itu kan secara apa ya, organisatorisnya kan memang sudah terbentuk di dalam Ya. sistem Mm-mm. keorganisasiannya yang melekat pada sekolah atas bimbingan sekolah. Nah, kalau itu munculnya dari anak biasa itu baru hebat Pak Sis. Tapi kalau OSIS ini Hmm. sudah nyangkok Hmm. tuh kalau OSIS ini. Tapi kalau anak biasa Ya. kok bisa, Hmm. gitu loh. Dari grassroots Tapi itu. yang saya omongkan kan bisa jadi di sekolah lain tidak ada anak Oh, OSIS yang berani sekolah. ngomong kayak gitu. Nah, itu loh. Nah, Hmm. di sekolah lain saya tidak menemukan kepala sekolah yang ditanya dasar hukum. Bisa jadi nanti ketua OSIS yang lain itu menanyakan ke kepala sekolahnya gara-gara anak SMA juga kan. Nah, Oh gitu ya, anunya ya. iya, Ya, ya bisa mungkin jadi nanti virusnya dari SMA 2, di 2 Kendal virusnya. Karena di OSIS di tingkat kabupaten atau provinsi itu kan ada persatuan, ada forum. oh forum, Kalau forum iya OSIS. ada forumnya. Hmm. Kemarin yang memberikan tanda petik ya apa ya pembinaan ke anak-anak OSIS Kabupaten itu kan diminta saya. Saya yang diminta memberikan sambutan pembinaan kepada anak-anak OSIS Kabupaten Kendal. Saya itu bangga. Nah, tetap tapi koma anak-anak walaupun Anda itu punya potensi luar biasa seperti Pak Karno itu butuh hanya 10 pemuda, tidak usah 1.000 untuk bisa mengucapkan dunia, tetapi Anda adalah lebih muda dan yang Anda hadapi adalah orang tua. Saya mewakili kepala sekolah orang tua di Kabupaten Kendal, tolong ketika ngomong dengan kepala sekolah orang tua itu dijaga akhlaknya karena iblis itu seperti Mas Iwan itu. Iblis itu hancur bukan karena ilmunya, karena akhlaknya itu tak ambil itu, Mas. Iwan tak ambil itu. Makanya tak beri bintang itu kan tak apal. Oh ini bagus ini. Itu Pak. Oke. Memang Ini asik sudah ya ada desa. yang gabung ini Mbak Evi, Mbak Lela, Itu Om ya. Teh Puji, monggo. Kalau Oh ada saya yang mau puji. ditanggapi, disampaikan kaitannya dengan kurikulum Merdeka ini, yang karena anak-anak kita sudah lewat sih masalahnya, sudah nggak sudah nggak ada yang di SMA, sudah nggak punya anak SMA kalau saya jadi Ya, ya problem. kan udah buat lagi. Pabriknya masih tutup. Lah kan udah gawe pabrik neh. Saya puji paling, saya puji Saya sih ngono, puji. saya puji. Enggak, wah, oh ini ada Om Budi Santosa juga ada. Budi Santosa Heeh. sudah masuk. Silakan kalau mau nambahi ngomentari kaitannya dengan kurikulum Merdeka ini. Ah, Nah ini, sorry Pak. nah ini Waduh, untuk telat suaranya. lagi loro untu. Wis lah. Arep on cam Eh, ora kuwi. Eh, On cam apa enggak? Kamar merahnya di ora nunggu apa ya? oh ya wis ya apa dikomentari lah biasanya. Aku komentar ya nek kurikulum merdeka itu kan penak saiki gurune. Ini nganggo artificial intelligence akan beres. Pi. Tinggal ketik takon teng-teng keluar. Termasuk takon soal udah bisa itu Bang. Nuk. Takon soal. Nggak skripsi iso kok Bang. Nuk. Gitu. Itu gimana itu? Apa kurikulum merdeka atau murid suruh belajar sendiri itu gimana ini Pak Sis? Nah, ini Pak Sis. Kesannya oh kan, ya. kesannya kan wis pokok pasrah ke siswa tadi kan kelihatannya. Tapi kalau Oh, oh, terminologinya Pak Sis kan melayani siswa, bukan serahkan tapi melayani siswa. oh melayani siswa. Iya, bukan silahkan kayak catatan tinggal lungo kan ya ora. Ya, oh, Zaman biyen. tafsiranku gitu ya. Iya, iya. Kurikulum Merdeka itu ya bukan berarti merdeka bebas, artinya itu di situ nanti ada ruang murid itu ketika
naik ke kelas 2 itu murid itu sudah bukan IPA IPS tapi dia salah satu ya kategori merdeka memilih mapel sesuai dengan keinginan dia ya sesuai dengan keinginan dia itu artinya dia mau kuliah di mana itu istilahnya begitu. Nah, di situ maka tidak ada IPA IPS karena IPS. dia misalnya mau ke dokter bisa jadi dia biologi, matematika, kimia. Ya ternyata dia juga pengen mendirikan rumah sakit, paling orang kan ngerti pembukuan, berarti juga milih ekonomi pembukuan. Jadi mapelnya itu ada mapel wajib dan pilihan. Dan pilihannya itu yang sekolah menyiapkan 7 sampai 10 mata pelajaran pilihan itu untuk memilih itu. Nah, itu salah satu merdeka ya. Yang kedua dalam rangka menghamba murid. Murid itu 36 murid itu kan punya keunikan yang dimiliki setiap murid ya, punya kelebihan dan kekurangan. Maka guru itu harus mengajarnya berdiferensiasi artinya melayani keunikan itu ya. Guru melakukan asesmen diagnostik ya. Artinya guru akhirnya tahu, oh murid ini murid gini akhirnya dia melayani murid. Akhirnya guru mengajarnya harus pakai metode yang bermacam-macam, tidak metode ceramah. Bisa jadi di kelas itu metodenya ada metode ceramah, metode project, metode apa dan sebagainya. Pendekatannya juga macam-macam ya. Dilihat dari metode, dilihat dari asesmen, dari penilaian, guru juga menilainya tidak harus pilihan janda, pilihan perawan, bukan itu ya. Pilihan ganda juga ada project dan sebagainya. Jadi guru melihat murid. Ya, guru juga membuat soalnya, andaikan berupa soal, bisa jadi guru membuat grid 3 murid yang tanda petik yang paling dianggap paling bawah itu mestinya dibuat grid nilainya sekian sampai sekian sehingga dia bisa menjawab penuh itu nilainya tetap maksimal sekian kan karena dia kemampuannya lu kan guru tahu ini sekolah itu gitu kok Pak Yen meneh mahasiswa juga gitu murid yang dianggap middle dia murid nilainya nanti sekian sampai sekian dia mengerjakan 100% nilainya sekian dan murid yang dianggap grade yang paling tinggi soalnya biasanya kan yang paling hot paling sulit itu dia kalau bisa mengerjakan keseluruhan sempurna, ini jelas 100. Yang paling bawah sekian. Murid yang grade tengah jelas bisa mengerjakan 100%, jelas tidak 100. Karena kalau sama nilainya, tidak adil malahan. Karena kesulitan tingkat kesulitannya itu juga dibedakan. Harapannya seperti itu, harapannya. Seperti itu artinya memenuhi keinginan siswa memenuhi kemampuan siswa itu. Omsis itu manajemen manajemen kelas dan administrasi apa ya akademiknya gimana ya? Misalkan 36 siswa ini pengennya macam-macam ya. Padahal satu kelas 36 ada mungkin paralel berapa kelas? Sampai D4 Satu rombel itu kan 36. 36 satu kelas. Kan anu A B C Iya. satu A, satu B, satu C. Nah, bisa jadi gini Pak Yen. Itu kan kelas 1 ada 11 rombel ya. Rombongan belajar Kelas 11. rombongan belajar ya. Nah, Tapi rombongan nanti di belajar. kelas 11 atau kelas Nah, 2 itu pecah Pak Yen. Pecah berdasarkan kelompok mapel. nah, ya ini loh, sebentar. Dari 11 kelas itu pecah berdasarkan kelompok Hmm? mapel. Hmm. Kelompok mapel itu kan artinya setiap mapel satu guru. Hmm. Nah, padahal konfigurasi anak ngambil mapel itu kan beda-beda. Nah, itu cara ngelompokkannya. Nah, nih, kalau kalau Nah, ini kalau Pak kuliah Yen. kan gampang nih. Sekarang saya mata Ah, kuliahnya mata kuliah fisika ya, pokoknya yang ikut fisika sini semua gitu loh. Yang ikut ya. biologi ya sini semua karena dosennya biologi ini gitu loh. Nah, terus pembagian Ya. kelasnya piye gitu loh maksud saya. Nah, ini hal yang unik Pak Yen. Ini termasuk sesuatu yang unik, yang baru Pak Yen. Itu dibutuhkan berpikir yang jelimet di sekolahan. Karena gini Pak Yen, itu harus dihubungkan dua kemungkinan. Ya. Gini Pak Yen, kalau murid dibebaskan milih mapel, Heeh. bisa jadi mapel A keroyokan. Akhirnya murid kan mengelompok di kelompok A. Nah, ya. Guru yang mengajar mapel B ora payu. Berapa yuk lah Kan bisa itu begitu dia. Pak Yen ya. Heeh. Nah, akhirnya Pak Yen harus ada dua apa kriteria. Murid tetap milih mapel, tetapi guru tidak kapiran. Tidak kapiran itu artinya apa Pak Yen? Guru itu harus mengajar 24 jam tuh Pak Yen. Supaya dapat sertifikasi tuh Pak Yen. Sertifikasi ya. Iya. Iya. Akhirnya sekolahan itu membuat menu-menu mapel Pak Yen. Jadi menu mapel jumlahnya ada banyak. Murid milih Pak Yen. Misalnya menu A. Mm-mm. Nanti menjadi kelas 11A kan gitu Pak Yen ya. Itu Heeh. terdiri mapel ini. Oh, Terus gitu.
Akhirnya tetap jumlahnya nanti di kelas 11 itu tetap 11 rombel lagi. 11 rombel. Pinter-pinter sekolahan Pak Yun. Ya 11 rombel diduduknya lagi tuh. dengan Di- variasi mapel yang diarahkan oleh guru berarti. jadi jadi nek diarahkan aku rada isin Pak Yun. Lah piye? Lah Pak, Lah diinisiasi dulu ya Pak Tio. tidak diarahkannya gini Pak Eh, Yen. Sebenarnya diarahkan tuh kalimat kata itu juga benar juga. Diarahkan tuh gini. Enak, tentang sekolah kuliah nih di. mm-mm. Pak, aku pengen kedokteran. Diarahkanlah kamu Mata di kuliahnya kelompok ini. mapel yang ada mapel biologi kan begitu Pak Yen. Ya, 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 Oh, ini ya. kita sekolah di. Aku pengennya teknik sipil Pak. Hmm. Oh, berarti diarahkan yang ada mapelnya fisika, Fisika. matematika kan gitu. Ya, ya, Nah, ya. kan gitu. Mereka pas sekolah di Pak, aku bang sembarangan. Wah, sembarangan kuwi kok kuwi sing anu kuwi sing paling penak ki malah sembarangan kuwi. Aku nganu Pak Bro ki kuliah apa ora. Lha kuwi ya iki malah malah paling fleksibel kuwi. Yang paling anu kan kuwi, aku mau jadi dokter. Oh Pak, aku mau jadi guru-guru apa? Kan begitu. Ya, Guru sejarah Pak. Oh, diarahkan di menu yang di situ di dalamnya ada mapel sejarah. Kan begitu Pak Yen. ya, ya, Jadi ya. campur tangan sekolahan dalam memilih itu dalam rangka ngatasi itu Pak Yen. Oke, Mirip, murid tetap milih. Tetap wis iya. pokoknya pinter-pinter ya Bang. Jadi Pak Guru itu dalam. Dalang, kurang lakon ya. Nah, ora kurangan. Kurang lakon. Tetap milih tapi tetap aman. Itu Pak ya. Itulah Oke, merdekanya. jadi ending-ending nih ya. Ending-ending kan orang kan selalu ingin melihat capaian, ya gitu loh. Mm-mm. Jadi pendidikan sebagai sarana untuk merubah pola pikir, pola perilaku, sikap kan ya, kognitif, afektif, psikomotorik. Terus Nonton. bagaimana sekarang ini kan diharapkan penggerak dan perubahan gitu, penggerak dan perubahan. Artinya kan berubahnya dari mana dulu nih, Om Sis ya. Kalau orang sering kan guru nih sik lah kudu nih gitu kan. Ya. Jadi ya kompatibel dengan ketentuan yang baru. Terus ada tadi ya workshop, terus apa Ya, karya, ya, terus macam-macam, update macam-macam itu. Nah, di mana ya menurut Om Sis itu ada nggak segmentasinya gitu ya? Menurut saya gini ya, menurut saya gini. Kalau anak-anak SMA 1 mungkin ya karena memang dulu apa saringannya ya memang Origin. passing grade-nya ya dur-dur lah ya. Itu Itu udah ya. lebih bisa nanti lanjut sekolah. SMA 2, SMA berikutnya. Nah, positioning ini bisa nggak terpetakan ya. Jadi SMA Negeri 2 ini kelihatannya kok arahnya ke sini gitu. Pasokan ke perguruan tinggi ini kok bagus gitu lah, gitu ya. Ini nanti koneknya ini ke Undip oh, bagus, ke UNES bagus, ini bagus ini. Nah, ini dengan adanya kurikulum Merdeka, ini apa ya? Mungkin tugas BP cuma merambai naiknya kepala sekolah kan. Ada nggak pola-pola yang menurut saya itu bisa dibakukan ya, dibakukan supaya lulusan SMA-N ini dengan perguruan tinggi itu memang wis connect gitu loh dan dipercaya lama-lama gitu loh. Jadi anak-anaknya itu ya SNM-nya sukses ya jalur undangan yang langsung tanpa tes itu, SBM-nya ya sukses dan macam-macam itu. Itu dengan kurikulum Merdeka ini di mana posisinya gitu loh. Apa ya wong ini kan proyek aja yang 30% tapi mapelnya kan jalan. Atau kurikulum Merdeka ini jadi peluang gitu loh untuk bisa menjalin hubungan dengan perguruan tinggi. Gimana ini? Gini Pak Yen ya. Kalau masalah ke yang diterima di perguruan tinggi ini yang pertama kali Pak Yen. Itu dengan model PPDB Zonasi itu sangat-sangat menentukan Pak Yen. Jadi SMA Negeri 1 Kendal dulu bisa jadi yang diterima perguruan tinggi yang senam PTN dulu bisa jadi sampai seket 100. Karena yang data di SMA Negeri 1 Kendal kan tanda petik, waduh, anggar pinter yang SMA siji Kendal. Ya, passing grade. Sekarang kan, wah pinter kok sok waduh. Ning Kendal siji yo kalah karo cah sing Purwokerto sing Nah, SMP ning kono nggo. Tanda petik ya, ya, low toh Pak. ya. Dengan PPDB sistem zonasi itu Mm-mm.
sudah tidak dikenal sekolah favorit. Lebih merata ya. Maka kelihatanlah yang diterima di perguruan tinggi itu antara SMA Negeri 1 Kendal dan SMA Negeri 2 Kendal itu selisihnya tidak banyak, Pak Yen. Misalnya tahun kemarin yang diterima SMA Negeri 1 Kendal itu 22. SMA Negeri 2 Kendal itu 21. Oh. Terus ini yang terakhir, di sana itu berapa? Ini selisihnya agak banyak ini. Selisih ada 5 atau 10. Selisihnya sedikit. Kalau dulu kan selisihnya bisa sampai banyak sekali. Itu kelihatannya dari masalah PPDB, Pak Yen. Dari bahan yang masuk, Pak Yen. Jadi kalau masalah kurikulum merdeka kelihatannya ke perguruan tinggi belum bisa kelihatan karena baru masuk tahun kedua, ketiga. Belum ada lulusan dari perguruan tinggi. Nah, lah ini sistem perguruan diterima ke perguruan tinggi yang mulai tahun kemarin sudah mulai berbeda itu kelihatannya ya akan menampung dari anak-anak kurikulum merdeka juga akan terakomodir program di kurikulum merdeka, Pak Yen, gitu. Kelihatannya gitu. Tapi belum bisa melihat, Pak Yen. Belum bisa melihat. Belum bisa melihat. Ya, artinya nanti ini untuk dulu lah ya, kepuasan dulu ya, kepuasan internal dulu lah ya, bahwa yang sukses menempuh proyek kurikulum merdeka ini kan rekognisi yang tadi saya sampaikan itu kan pengakuannya kan gitu loh. Kalau dari mana gitu loh. Orang kan biasanya kan akan senang apabila ada rekognisi. Ada nggak dari pemerintah memberikan satu penghargaan atau apa sekolah yang kurikulum merdekanya bagus nih sesuai dengan rencana itu, ada nggak penilaian lah kira-kira gitu ya sama N2 ini di posisi mana dalam implementasi, karena kan masih sifatnya masih penggerak kan gitu. Nah, dari si penggerak itu, di antara penggerak-penggerak itu bisa nanti bisa dievaluasi atau memang lanjut terus gitu loh. Karena orangnya akan jangan-jangan kalau Om Ses pindah di sekolah mana ini dicabut, karena kan nanti mulainya dari orangnya. Nah, itu jangan-jangan nanti dicabut status penggeraknya itu karena orang yang di situ sudah kepala sekolahnya bukan yang lolos penggerak tadi itu. Nah, ini bagaimana jaminannya? Untuk pengakuan ya, Pak Yen. Pengakuan kan memang tidak harus bersifat sertifikat atau apa ya, Pak Yen ya. Salah satu bentuk pengakuan itu kemarin, Pak Yen, ketika kita dilihat di Jakarta dari kementerian itu bahwa SMA Negeri 2 dengan menggunakan sekolah penggerak, guru-gurunya dari guru penggerak, pengajarnya berdiferensiasi, muncullah anak-anak yang perubahan-perubahan, muncullah guru-guru yang perubahan, itulah yang dilihat dari Jakarta akhirnya dianggap memiliki praktek baik dan dijadikan satu di antara 5 sekolah yang nantinya akan disebarkan di seluruh Indonesia, bahwa 5 sekolah ini yang telah tanda petik berhasil, walaupun keberhasilannya berapa, sehingga dianggap nanti bisa menjadi contoh sekolah lain. Itu salah satunya itu, Pak Yen. Jadi good practice ya. Jadi good practice. Habis praktis. Sekarang istilahnya praktek baik ya. Praktek baik itu istilahnya. Nah, bisa itu sebagai best practice-nya SMA Negeri 2 Kendal. Tetapi itu ada nggak indikator-indikatornya itu loh? Apa sepihak aja dari penilaian mereka? Mereka punya dashboard, Pak Yen. Bisa dilihat, punya aplikasi yang bisa dilihat di sana. Jadi guru SMA sekolah penggeraknya itu diberitahu nggak indikator-indikatornya? Apa mereka sepihak aja dia punya dashboard sendiri yang sekolah penggerak semua se-Indonesia itu nggak tahu gitu loh? Nek saya pahami mereka itu punya penilaian lewat dashboard itu, Pak. Dan kita tidak tahu. Kalau misalnya kalau akreditasi kan ada nih standar ini, indikatornya ini, capaiannya ini. Ini kan kedua belah pihak kan tahu semua, yang dinilai dan yang penilai kan sama-sama tahu. Nah, ini yang sekolah penggerak itu cara menilainya kementerian sana, itu yang dinilai sekolah penggeraknya itu tahu nggak indikator penilaiannya apa aja gitu loh, sehingga kan bisa dipenuhi atau bisa diikuti pedomannya gitu loh. Salah satunya, Pak Yen, salah satunya itu di platform Merdeka Mengajar, itu kan sebuah aplikasi. Di situ ada salah satu ruangannya itu pelatihan mandiri. Ada lagi ruangan mengupload ya, istilahnya mengupload karya-karya hasil karya guru di ruangan itu juga. Di sana bisa membaca itu, Pak Yen. Terus nanti di periode tertentu itu di share ke sekolahan
sekolah yang aktif, misalnya SMA Negeri 2 Kendal, gurunya sekian, yang aktif sekian, yang tidak sekian, sehingga ketercapaian keaktifan adalah sekian persen itu ada Pak Yen. Hmm. Disebut sekolah baik ya jika sekolah itu pelatihan guru ini oke, karya baiknya di-share oke, kelihatan itu Pak Yen di situ. Jadi di ruangan platform Merdeka Mengajar Pak Yen. Menurut saya begitu. Ada bukti toh berarti kan ada bukti Ada. capaian-capaiannya Yang, bisa yang kedua Pak di Yen, ini yang kedua. Kan kita juga melakukan asesmen nasional Pak Yen. oh, Ada asesmen nasional. Jadi walaupun yang melakukan asesmen hanya 45 siswa, ini, itu mewakili sekolahan Pak Yen. hmm, Berarti setahun sekali itu ada yang namanya asesmen nasional. Murid melakukan seperti evaluasi, gurunya juga melakukan evaluasi. Nah, gurunya namanya survei lingkungan belajar. Kalau siswanya namanya AKM hmm. dan survei karakter itu ada. Jadi murid 40 itu mengerjakan apa di ruangan, gurunya juga mengerjakan. Nanti muncullah yang disebut dengan raport pendidikan, Pak Yen. Ada Pak Yen itu. Gitu. Heeh. Jadi perangkatnya sebenarnya sudah tersedia ya, sudah siap. Sudah, sudah. Heeh. Bisa jadi sebuah sekolahan Pak Yen, literasinya jeblok itu jadi kelihatan. Oh, Numeriknya, numerasi jeblok kelihatan, karakternya jeblok kelihatan, gurunya di survei lingkungan belajar, keamanannya, kesejahteraannya jeblok itu kelihatan semua Pak Yen. Itu bisa diunduh setiap tahun sekali, bisa diunduh. Jangan-jangan ya lewat itu kan Pak Yen. oh gitu. Nah, nah, nanti sekolah yang perubahannya luar biasa, itu juga ada Pak Yen yang hadiahnya, yaitu apa? Sekolah yang dianggap ada perubahan bagus mendapatkan bos namanya bos prestasi Pak Yen. Prestasi. Iya, sekolah yang ada perubahan luar biasa ada lagi. Nah, SMA Negeri 2 Kendal karena sudah mendapatkan bos reguler sama bos kinerja kan situnya untuk sekolah yang lain Pak Yen. Jaluk kabeh telur-telurnya ke sekolah lain saya ngelirik ning klerok ya aku kabeh. Iya, 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 iya. Itu ada lah ada. Oke, jadi kalau dari semua ini di disimpulkan kira-kira gitu, Om Sis. Merdeka Belajar ini kan ya semuanya ya apapun lah ya kurikulum merdeka ya apapun lah ya mesti kan ada kendala ya ada dukungan ya kalau ini kan jelas kencang kebijakannya ya kebijakannya kencang dan Iya. sumber daya yang digelontorkan biasanya kan juga kencang juga. Nah, apa nih apa ya istilahnya legacy ya apa yang perlu yang ditinggalkan nih jadi kan sudah 16 tahun nih ya, di kepala sekolah ini SMA Kendal ke depan SMA N2 Kendal ke depan ini dalam rangka kurikulum merdeka itu harapannya apa ya harapan yang Om saya sendiri sebagai kepala sekolah di sini dan ke depannya kira-kira kayak apa sih ya bayangan ke depan kalau kalau dulu kan pada waktu kampanye kan mau dibawa kemana lah sekarang kan ini kan sudah di ujung nih dari ujung ini kan nantinya ke depannya itu SMA Negeri 2 Kendal dalam melaksanakan kurikulum merdeka itu gambaran masa depannya itu kayak apa sih Mrs. Mereka anak-anak yang kayak apa tadi berani tadi sudah oke banget lah gitu ya Iya. itu memang Iya. kultur yang sekarang mulai adakah ya ini, yang lain gitu yang lain ini nanti kalau saya sudah nggak jadi kepala di SMA N2 Kendal ini kurikulum Merdeka Belajar ini kan tetap akan sustain karena ada Iya. komite, ada guru penggerak, artinya jangan ada menyiapkan infrastruktur yang ada. Nah ini sejauh mana ini cerita kedepannya kayak apa prospeknya? Harapannya gini Pak Yen. Saya kan memang terbiasa tidak biar ya Pak Yen ya. Kalau Ya. kalau berkaitan ke depan tuh saya biasanya cenderung ke fokus titik tertentu Pak Yen. Hmm. Harapan saya ke depan itu memang saya paling senang itu disiplin tuh Pak Yen. Oh disiplin. Nah, disiplin itu saya kan salah satu karakter itu kan disiplin Pak Yen. Oke. Nah, saya ini disiplin misalnya di kurikulum Merdeka itu ada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Sholat dulu ya. Wis iki wong nek sing mangkat tepat ora tau kan tetap berakhlak mulia Pak Yen. Ya. Jadi tetap disiplin kuncinya. Tidak dalam orang yang mandiri. Ah, mandiri. Orang yang mandiri itu menurutku juga orang disiplin Pak ya. Ya. Terus bergotong royong.
Walaupun ya orang itu dimensinya gotong royong, berkedipindahan global Pak Yan, bernalar kritis, Hmm. kreatif. Jadi banyak, tapi kan aku Ya, tidak mau terlalu banyak. Jadi orang itu tidak mau banyak. ya. Itu saya terjemahkan ke disiplin Pak Yan. Mangga disiplin, karo tuwoyo disiplin, sopan dan sebagainya di wilayah itu, di karakter itu Pak Yan. Nah, karakter. Terus untuk ngejar SMA 1, walaupun tadi PPDB itu Pak Yen ya, Hmm. untuk membuat sekolah apa favorit itu sulit, Favorit. tetap SMA 1 tetap tetap Pak Yen, anak-anak pinter tetap ke sana Pak Yen. Hmm. Tetap SMA 2 tetap tetap grade-nya tetap di bawahnya Pak Yen, tetap di bawahnya. Makanya saya tidak mau nembak kok akademiknya gini, maka yang kita tembak ya di non akademik lah. Non Hmm. akademik ya tadi, anak disiplin dan sebagainya itu bagi saya karakter lagi tetap di karakter. Walaupun kita tidak jamin bisa merubah seluruh karakter, tidak ini, tapi tetap karakter ya sholat Jumat yang sederhana aja Pak ya. Berangkat tertib, sholat tertib dengan guru, say hello, 3S, salam sapap. Itu yang sederhana-sederhana aja lah saya. Jangan yang muluk-muluk. Yang mapel kan itu tanggung jawab guru mapel masing-masing. Saya mengelolanya di wilayah itu aja. Guru mengajar juga anak iso yo. Harapan saya tertib itu juga dengan anak juga tertib kayak gitu. Di wilayah disiplinan, karakter, kembali ke karakter lagi. Walaupun saya tidak berani jamin berhasil pasti berjuang. Masa hasilnya saya nanti, enggak terlalu saya pikir. Berjuang lah ke arah situ. Kedepannya saya pengen lulusan SMA Negeri 2 Kendal di masyarakat atau setidaknya SMA Negeri 2 Kendal itu mendapat stempel saya kok disiplin ya. Saya pengennya seperti itu. Bukan saya juara biologi enggak bukan itu. Saya kok malah disiplin ya, malah karo gurunya kok sopan-sopan ya. Itu saya pengennya kayak gitu. Bukan di Eh, akademik. Karena guru Kendal 2 juga sudah paham kok. Nek ngejar akademik kelihatannya tetap betul. Kendal 1 tetap. Nah, nah. Terima kasih Om Sis sudah nemanin ngobrol ngomong bebas di tema kurikulum merdeka ya. Selamatlah Iya. jadi penggerak semuanya ini jadi ya. Heeh. Tugas beratnya kan sudah di depan mata. Bergerak, Pensiun bergerak, umur berapa tergerak dan pensiun? menggerakkan. Pensiun, Gimana Pak ya? pensiun 2 tahun Pak ya? dua 2 tahun tahun lagi. lagi. Ya, ini 58 sekarang. Ini Oktober ini saya 58. Oh, berarti 2 tahun lagi masih ada kesempatan lah menjadi anu lah, menjadi saksi keberhasilan MBKM lah. Apa Nah, insya Allah kurikulum gitu merdeka ya. masih ada Insya waktu Allah ya. gitu. Heeh. Bisa melihat lah. Moga iso iso ndelok lah, bisa bisa menjadi saksi perubahan anak-anak menjadi yang Bukan lebih baik anak-anak. lagi, lebih berani, lebih bisa Sopan, inovatif, kreatif, empati, kreatif ya. berakhlak mulia ya, berakhlak Bab mulia. mulia. Itu saya kira sekarang sudah agak mending lah ya anak-anak sekarang tak delok wis rada sopan-sopan gitu itu bang kaya awake dhewe mbiyen gitu ya kurang lah ya kurang 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 terarah ya sekarang sudah mulai banyak terarah kurikulum ke karakter juga sudah menukik ke dalam ada proyek-proyek kreatif inovatif sudah mulai dikembangkan. Oke. Terima kasih saya kira ini ada yang gabung-gabung tapi diberi waktu kok nggak ada yang nyaut Bu Evi saya puji. Ya kalau dirasa sudah cukup ini karena kontraannya ya 1,5 jam aja ya kita Ah, cukupkan. iya. Saya kira ini hal yang baru bagi saya ya karena ya saya ada Hmm. kalau di kampus ada MBKM namanya Merdeka Apa Belajar itu? Kampus Merdeka. Kalau itu Oh, lebih lebih menukik lagi karena kan bisa apanya itu jelas link match-nya dengan hmm. industri dengan apa dunia Ah, usaha ah. pemerintah itu kentara sekali. Jadi ada indikator kinerja utama ya. Ada IQ-nya, ada 8 IQ yang harus Hmm. dipantau ini ada enggak. Hmm. Makanya saya tanyakan kan gimana pantauannya, setelah itu bagaimana nanti evaluasinya gitu. Nah ini satu anu ya, ada enggak? Ini saya cross-check terakhir ini. Kalau di kampus itu kan ada program-program insentif penggerak. Nah, jadi diberi dana-dana hibah bagi yang bisa mengusulkan, mendukung dari kurikulum MBKM yang dia memang betul-betul bisa memberi inovasi. Ada enggak insentif
insentif sekolah gitu loh, khususnya misalkan program gitu. Program ini untuk nge-push anak bisa ini diimplementasi kurikulum Merdeka. Ada nggak, Om Sis? Maksudnya gini, dari sekolah ke anak. Bukan, sekolah ngusulin ke kementerian, Hmm. terus sekolah itu membuat berbagai macam program tadi yang diferensiatif tadi, terus Hmm. diusulkan ke kementerian. Kementerian nanti akan menggelontorkan sekian bantuan untuk membiayai program itu. Ada nggak? Hmm. Oh, gini Pak Yen, di SMA itu kan mungkin dengan perguruan tinggi agak beda mungkin ya. Nah, Kalau polanya. di sekolahnya SMA itu dananya itu dari pemerintah ada sekarang kalau sekolah penggerak ada tiga Pak Yen. Hmm, Satu BOS, hmm, dua BOP, hmm. tiga bagi sekolah penggerak itu tahun pertama dapat 155, tahun kedua dapat 90. Sudah. Terus dari dana itu Pak Yen, sekolah membuat program. Oh, Program itu tertuang di Arkas, oh, diajukan kalau program itu tidak sesuai dengan juknis, dicoret gitu Pak oh, Yen. gitu. Lah program yang kebanyakan ke mengacu ke kebutuhan siswa. Lah kebutuhan siswa itu dilihat dari usulan guru. Hmm, Usulan guru apa? Misalnya guru yang pramuka, misalnya kan, misalnya hmm. itu biasanya kan dia membuat program dalam 1 tahun kegiatan ini, kegiatan ini. Guru yang biologi, kegiatan ini, lomba ini belum itu gitu. Jadi kita nanti dari beberapa usulan guru dimasukkan dalam Arkas mana yang disetujui dengan jumlah uang gitu. Jadi tidak ada anu ya, pembiayaan khusus nggak ada ya. Udah, gitu. Jadi artinya ketika dia diputuskan jadi sekolah penggerak ya, blok grade-nya ya Ya. ini gitu ya. Ah, Nah, ah. saya kasih 155. ilustrasi begini misalkan ya. Ini anak-anak kreatif nih, ya. Dia mau membuat satu apa endingnya nanti karnaval, tapi di situ ada banyak sekali potensi-potensi daerah bisa dimajukan. Ada kearifan lokal, ada budaya, ada teknologi tepat guna. Terus dibuat dalam suatu bentuk apa ya proposal. Terus sekian itu pendanaannya kemudian mungkin akan muncul sekian. Nah, itu terus diajukan ke kementerian. Nanti kementerian ya melalui mekanisme macam-macam itu akan membiayai gitu. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Makanya biasanya kan gini, Pak. Kita mendapatkan anggaran yang namanya bos kinerja. Sekolah Mm-mm. penggerak itu namanya bos kinerja. Itu Kinerja. dalam 1 tahun itu dianggarkan untuk apa saja. Salah Oh, satunya kan proyek itu. salahnya itu. Lah proyek itu kan jumlahnya kan juga karena penggunaan dana yang hanya 155 dipotong untuk beli buku menjadi sedikit, padahal kegiatan banyak paling dapat berapa. Dan Oh. penggunaannya juga ditentukan. Hmm. Penggunaannya ditentukan. Ya. Kalau yang pertama, pada waktu proyek pertama itu boleh untuk menyewa genset, boleh menyewa panggung. Sekarang yang kedua ini tidak boleh, hanya untuk konsumsi. Ah, Bolehnya, nah, karena jumlahnya sedikit. nah, kalau itu ya inovasinya kurang ngepol lah itu kalau itu. Makanya sekolahan melibatkan paguyuban orang tua, Pak. Oh, iya, iya. Heeh. Akhirnya orang tua itu yang, wah luar biasa menurut saya. Ketika sekolahan mau mengadakan bazar, itu orang tua bisa sampai malam untuk menata tempat anaknya itu Dengan dengan anak-anak. Hmm, Saking pengen anaknya tampil bagus tuh ya, seperti ya, itu. ya, Besok mau main sandiwara, ya, orang ya. tuanya juga ikut terlibat. Oke, ya. Hmm. Jadi memang sudah masuk di blok grant itu ya. Jadi tidak ada Hmm. tambahan-tambahan inovatif itu nggak ada ya. Jadi kalau Ya, sudah masuk di situ. Kalau di perguruan tinggi itu kan ada. Jadi misalkan kita membuat tema apa, terus nanti di situ ada macam-macam komponennya. Bisa hmm. exchange, bisa peningkatan internasionalisasi, bisa praktek industri, link ini, link itu, dan itu dibuat dalam bentuk satu anu apa, Proposal. satu proposal. Karena memang kalau perguruan tinggi kan tidak ada block grant yang mesti dapat kan gitu. Kalau nggak kompetisi, Hmm. nggak ngajuin ya akan kalah terus kan gitu. Ya. Sehingga Hmm. style-stylenya itu adalah bagaimana memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Itu ya mungkin beda pembinaannya. Karena kalau kalau swasta sih kalau saya kan swasta, kalau negeri mungkin jadi lebih beda lagi ya. Oke, ngaten riyen, Sis sudah menemani saya dan sudah mensukseskan
Kelima omong bebas 11 ini 17 dari jilid 11. Kalau saya dapat banyak hal lah ini. Terima kasih sekali ya. Nanti kali ini ada rekamannya juga kita share kepada teman-teman dan juga pada khalayak. Tetap bagaimanapun juga cepat atau lambat perubahan itu mesti akan terjadi. Dan sekarang perubahannya saya kira kencang sekali. Kita mulai dari kita ya ini meskipun kita orang-orang tua ini kalau ketemu kayak gini nih rasanya kayak jadi melu mikir meneh gitu loh. Jadi kayak kudu mikir lah gitu ya. Aja mikir kan harus ya, tapi kalau kakean pikiran kan jangan ya. Kakean pikiran grantes itu ojo lah, tapi kalau melu-melu mikir itu saya kira harus otaknya harus kerja terus lah. Kalau enggak ya nanti apa pikun dan sebagainya katanya gitu. Iya. Demikian terima kasih atas partisipasinya dan juga pengetahuan-pengetahuan barunya. Dan kita akhiri pertemuan malam kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yen. Sami-sami. Monggo istirahat, Rin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.